Oke, Pak Yusuf. Itu saja dulu. Halo. Oke, baik. Nah, oke lanjut. Kita ke Ari. Ari, selamat malam. Iya. Malam Pak Yusuf, Pak Kacet. Iya, selamat malam Mas Ari. Iya, saya terpaksa harus lebih pagi masuknya biar agak lamaan. Pak Kacet kan kurang jelas. Islam ya. Mas Ari, suaranya kurang jelas, Mas Ari. Iya. Sebentar Pak Yusuf, sebentar. Halo. Ya. Halo. Ya, oke. Silakan. Pak Kacet kan dulu Islam ya. Ini buktinya. Halo, Pak Kacet. Apa kitab ini? Ya, ini buktinya. Ya, kitab apa nih? Pak Kacet berarti kan dulu pernah Muslim, kemudian kalau dalam Islam itu namanya murtad. Yang saya pengen tanya Pak Kacet tentang pengalaman Pak Kacet. Pak Kacet ketika sholat itu apa yang Pak Kacet rasakan ya? Nggak ada, yang saya rasakan capek aja siang malam. Oh, nggak ada rasa apa-apa. Oh, pantas. Saya Pak Kacet ya. Nggak ada apa-apanya. Iya, pantas. Lebih berharga sekarang. Enggak. Tanpa sholat, tumpang pantas tangan orang lain bisa sembuh. Nah, gini, nah itu jadi kalau saya bilang pantas, kenapa Pak Kacet? Ya, kalau menurut saya Pak Kacet pantas murtad karena ketika sholat Pak Kacet tidak merasakan apa-apa. Kenapa hal ini saya utarakan? Saya punya dalilnya dalam surat yang innamal mu'minuna allazina iza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Itu seorang mukmin jangankan ketika sholat, bahkan ketika dia menyebut kata Allah aja hatinya bergetar. Jadi ketika Pak Kacet tidak bergetar, ya wajar. Iya, bergetar gimana? Jadi wajar ya Pak Kacet ya. Kalau saya sih nggak masalah. Bergetar. Wajar gitu, wajar. Saya hafal itu. Dan innamal mu'minuna idza dzukirullah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Saya itu kadang-kadang bergetar, kadang kagak dulu. Nah, karena bayangan ketika saya sholat, yang dibayangkan dalam pikiran saya adalah gambar Ka'bah dulu, ya. Tapi sekarang apa? Yang saya gambarkan adalah Tuhan Yesus yang sedang di depan saya. Begitu bedanya. Kalau dulu banyak gambar batu. Nggak punya iman Pak Kacet. Jadi wajar ketika Pak Kacet lagi nggak punya iman, kemudian dirasukin setan, ya justru saya punya iman karena saya tahu. Ada yang lebih karena saya tahu, dengerin Mas Ari, karena saya tahu surat 43 Al-Zuhruf. Coba Pak Yusuf tampilkan surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Tampilkan surat Quran 43 Al-Zuhruf ayat 46. Surat 43 ayat 46. Iya. Ayat 36. 36. Surat 43 ayat 36. Iya. Coba tampilkan itu. Biar Ari tahu. Ya. Sebelumnya saya mau nanya Pak Kacet, sambil nunggu itu, Pak Kacet tahu nggak arti gelap itu apa Pak Kacet? Hah? Arti gelap itu apa Pak Kacet? Gelap itu adalah arti gelap dalam bahasa apa? Dalam bahasa sains. Bahasa sains nggak ngerti saya. Pantas Pak Kacet. Nih, saya kasih tahu sebentar. Gelap itu kalau bahasa Arab tahu. Bahasa sains adalah. Silakan, Ari silakan baca ayat ini. Nanti saya jelaskan nih. Ari silakan baca ini ayat Arabnya sama terjemahnya, silakan baca. Sebentar. Surat 43 ayat 37. 36. Iya benar 36 ya. Ya 36. Benar. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, maka kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jelas ya. Supaya dapat pahalanya banyak, tolong Ari baca Arabnya. Karena kalau baca Arabnya itu satu huruf aja ganjarannya gede. Silakan baca Arabnya. Sebentar, nguji lagi Pak Kacet.
Saya lagi Oh nyetir juga. iya, orang Islam itu harus diuji bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu penting. Pedomannya kan Quran. Nih, wa may yaghshu an dzikrir rahman Wamaya ain bukan gin. wa may Wamaya. yaghshu an Ah. dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Terus Ya, jelas kan maksudnya apa? bahwa orang yang berpaling dari Al-Quran akan ditemani setan. Artinya berpaling Pak itu Aceh, tidak berpedoman kepada Al-Quran. termasuk Umat Pak Aceh Islam lah. ini hajian ini melakukan kitab kuning ini. Jadi kitab karangan ini hajian itu melaksanakan kitab kuning bukan dari Al-Quran. Makanya saya kasih tahu sekarang kepada dunia kan, bahwa Islam itu kan benar bahwa berhaji itu melaksanakan kitab kuning bukan melaksanakan kitab Quran. Ini ayatnya ya. Kata siapa? Nah, ini kata saya, kata Quran nih, kata kitab ini. Kata kitab ini nih. Nah, ini kan bukan Al-Quran. Begitu. Coba besarkan. Nah, ini kitabnya. Nah, ini kitabnya. Ini kitabnya, kitab kuning namanya. Nah, siapa yang melaksanakan kitab kuning berarti menyimpang dari Quran. Nah, ini dia, ya. Oke. Ini dia. Terus kan tadi saya bilang, saya tanya sama Pak Aceh ya. Makanya kenapa banyak orang Islam demo berjilid-jilid tidak taat pemerintah? Karena mengikuti ajaran jin. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Kan udah saya bantah dulu. Karena kitabnya di luar Quran. Kitabnya di luar Quran. Makanya ditemani setan selamanya. Kenapa mana ada orang Kristen ngebom? Ya, orang Islam itu berani ngebom karena ditemani setan. Begitu. Setan itu menginginkan manusia cepat masuk neraka. Kalau belum cepat masuk neraka seperti Ari, nanti takutnya murtad nih, terima Yesus. Begitu. Jadi iblis itu takut kehilangan. Jelas ya? New Zealand siapa Pak Aceh? Al-Quran yang mengaku Kris. Pak Aceh, sorry, itu yang melakukan penembakan di New Zealand siapa, Pak? Yang mengatakan dia adalah Kristus sejati. Di Bali, nggak usah negara jauh. Di Bali, di Makassar. Namanya manusia mah. Kita aja dulu dah, nggak usah yang jauh. Kalau yang jauh kan tidak tahu. Juga contoh ada begini. Yang suka ngebom. Contoh yang di Paris kemarin. Hanya iseng anak kecil aja, sampai guru dibunuh. Kan di Paris kan, sampai diboikot di sini juga perusahaannya. Ini orang Indonesia ini mudah terprovokasi. Hati-hati. Ya, jangan usah negara orang ya. Negara kita aja di katedral Makassar itu kan bom dilakukan orang siapa beragama Islam, yang di Mabas yang perempuan itu beragama Islam. Jadi mesti sadar karena tahu Islam itu politik semata, mengancam manusia supaya manusia itu tunduk taat kepada Arab. Jelas ya, seperti Ari ini. Pak Aceh, satu-satu saya mau nanya tadi Pak Aceh yang tadi tentang apa arti dari gelap. Iya, maksudnya tujuannya apa? Anda sedang kegelapan, makanya Anda siang malam menanyakan jalan yang lurus. Salah. Gelap itu artinya tidak adanya cahaya. Itu dalam sains. Nah, ketika Pak Aceh merasa gelap, ya pantas orang cahaya Allah itu nggak masuk dalam diri Pak Aceh. Makanya Pak Aceh murtad. Itu. Bagaimana Anda kenal Allah? Nabinya saja tidak pernah jumpa Allah. Nggak ada ada Muhammad ketemu dengan Allah di mana ayatnya? Tidak ada pernah manusia yang bertemu dengan Allah kecuali Nabi Adam. Berarti ada manusia yang ketemu dengan Allah. Ada, Nabi Adam ketemu dengan Allah, maka Adam bisa menjelaskan tentang Allah. Yesus ketemu Allah, dekat dengan Allah, maka Yesus bisa menjelaskan tentang Allah. Hanya Muhammad yang tidak bisa menjelaskan tentang Allahnya. Karena Muhammad, di mana ayatnya? Silakan tampilkan, nggak apa-apa. Tampilkan. Allah itu tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Jadi apapun yang kalau memang Muhammad bisa mengenal Allah, pasti bisa menjelaskan tentang Allah. Contoh, Yesus bisa menjelaskan sang Bapa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan manusia. Tidak ada yang serupa satupun dengan Allah.
Jadi bagaimana mau menggambarkan Allah, mengkasih tahu seperti apa itu Allah, karena Allah itu tidak sama dengan sesuatu ciptaan. Sedangkan Yesus itu manusia. Kalau Yesus manusia, berarti kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan itu seperti manusia. Saya juga bisa mengaku Tuhan dong. Jadi begini, yang Gini, jelas paham nggak? itu Tuhan itu nggak mungkin sama dengan makhluknya. Kalau karena Tuhan Anda sama tidak dengan memahami, makhluknya, karena Anda saya tidak juga paham, bisa mengaku sebagai Tuhan. Anda tidak paham, Anda itu tidak paham Quran itu kata-kata siapa itu Quran? Kata-kata Allah. Nah, bagaimana Allah bertemu saja tidak dengan manusia, kok bisa tahu itu kata-kata Allah? Dari mana Anda tahu? Ayo, Muhammad saja tidak pernah jumpa dengan Allah. Anda mengatakan Quran itu kata-kata Allah. Atau gitu. Terus Allah itu berbicara pakai apa? Allah berbicara pakai apa? Pakai kalam. Ayo. Pakai kalam. Kalam itu kan perkataan. Kalam itu perkataan. Bahasa Arabnya kalam. Terus berbicaranya pakai apa? Allah tidak menjelaskan pakai apa. Nggak perlu kita tanyakan. Berarti masih mentah. Anda tidak mengenal Allah. Kalau namanya perkataan pasti pakai mulut. Salah. Kalau misalnya, gini, ya saya tanya drum itu bisa keluar suara. Apakah drum punya mulut? Itu kan punya telinga, kan tidak kalam. Kalau drum suara drum itu bukan kalam namanya. Drum itu bukan kalam. Anda punya dalil apa? Ayo. Pahamnya Pak Kaji sudah gugur. Kalau Pak Kaji bilang bahwa harus punya mulut, enggak, begini loh Pak. Gini loh Mas Ari, gini loh. Ari, Anda tidak mengerti arti kalam. Arti kalam itu apa? Memberikan ilustrasi si Ari ini nggak jelas. Kalau drum itu bukan suara, bunyi. Ya, beda. Kalau suara itu lebih mengarah kepada kata-kata. Ya. Jadi mempunyai makna. Gitu. Nah, kalau orang berkata-kata ya jelas pakai mulut. Begitu Mas Ari. Namanya juga berkata-kata. Itu harus pakai mulut. Oke, silakan Mas Ari. Ya, jadi kan tadi Pak Kaci bilang bersuara itu pakai apa? Harus dengan mulut. Saya kasih tahu dalam bahasa Arab itu adalah saut, itu suara. Suara itu tidak mesti harus dengan mulut. Kalam itu perkataan. Jadi kalau namanya orang berkata-kata itu pasti pakai mulut, bukan pakai telinga. Itu bukan orang Pak Kaci. Kalau drum itu suara, kayak gitar, kayak rodeo itu suara. Kalau bahasa Arab itu soat, gitu loh. Bahasa Arabnya soat kan? Ya, soat. Nah, maksud saya gini loh. Kalau kalam itu pasti mulut, namanya kalamullah, pembicaraan Allah, firman Allah. Nah, Allah berbicara itu pakai apa? Ayo. Kalau misalnya Allah mengabarkan, kita bisa mengabarkan. Kalau Allah tidak mengabarkan, nggak perlu dikejar-kejar. Karena Allah itu punya mulut kagak? Allah punya mulut kagak? Saya bilang bahwa Allah tidak menjelaskan dalam Quran, berarti kita nggak perlu menjelaskan. Karena tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Udah, sekarang begini, kamu ngeyel, kamu menyembah Allah. Berarti kamu yakin kenal Allah. Allahmu seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Iya, itu mah tidak ada yang menyerupai, saya paham. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Nah, yang kamu sembah itu seperti apa? Berarti kamu tidak kenal Allah yang kamu sembah ya? Bagaimana saya bisa mengeyel Allah kalau Allah sendiri tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Sedangkan ini loh. Saya kasih tahu di Filipi 2 ayat 8 itu Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Dia sendiri yang mengatakan. Silakan dibuka Filipi. Tapi begini. Yohanes 1 ayat 14.
Firman telah menjadi manusia. Ketika Firman telah menjadi manusia, maka Firman itu sudah dapat dilihat, sudah dapat berkata-kata, sudah dapat berfirman. Itu namanya Firman jadi manusia. Jelas kan? Gitu. Firman telah menjadi manusia. Kan itu. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan karena Firman telah menjadi manusia. Sama seperti kita. Maka jelas kalau Al-Quran mengatakan man arofa nafsahu fakon arofa robahu. Siapa yang mengetahui dirinya, kayak mengetahui Tuhannya. Karena wujud Tuhan itu sama seperti Adam. Bisa Terus gini, berbicara. kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu disunat? Itu hal yang nggak penting. Itu kan kemanusiaan untuk memberi contoh kepada manusia. Sunat itu, Anda kan tidak mengerti arti kata sunat. Ada sunat lahir, ada sunat batin. Sunat zahir? Iya kan dia wujudnya anak Maria, manusia. Manusia kan, tapi bukan Tuhan. Iya, tapi kamu paham kan surat 21 Al-Anbiya ayat 91? Enggak, kamu hafal enggak? Kamu hafal enggak surat 21 Al-Anbiya ayat 91, kamu hafal enggak? Kamu hafal enggak, Ari? Surat 21 Al-Anbiya ayat 91, hafal enggak kamu itu? Asbabun nuzul Isa Al-Masih, asbabun nuzul Yesus. Begitu. Terus saya mau ngasih tahu lagi Pak Aceh bahwa Yesus itu pernah mengatakan di dalam Injilnya bahwa beliau itu adalah bukan Tuhan, dia punya Tuhan, yaitu di surat Yohanes pasal 20 ayat 17 itu dia berkorelasi dengan surat surat Nisa ayat 92. Al-Maidah ayat 92. Itu antara Quran dengan Injil sendiri itu jelas sekali mengatakan bahwa wahai manusia, aku adalah utusan Allah dan Allah adalah Tuhanku. Itu jelas sekali itu mengatakan. Tapi kenapa Pak Aceh murtad dengan ayat Al-Quran? Padahal Al-Quran sendiri dan Injil sendiri mengatakan Yesus adalah manusia. Oke. Dan dia adalah utusan Tuhan. Seperti itu. Tuhan. Ya, dulu juga saya seperti itu. Yesus memang manusia. Kenapa saya sekarang percaya Yesus? Karena saya tahu bahwa Islam itu hanya menyembah batu hitam, batu hajar aswad, sembah Ka'bah, berhalanya orang Arab. Jadi mengenal Allah itu hanya kata orang Arab. Makanya ilmu katanya ketika diminta bukti, pasti kamu belebekan, nggak bisa jawab. Begitu. Enggak, itu saya karena Pak Aceh bodoh terhadap Islam, karena saya tahu Muhammad tidak pernah jumpa dengan Allah. Muhammad tidak pernah jumpa dengan Allah. Dan yang disembah oleh Islam ini adalah batu hitam, Ka'bah itu tadi. Begitu. Halo Ari. Oke, Ari. Halo. Ya, itu karena kebodohan dikit, Itu karena kebodohan Pak Aceh. Ari. Ya, gantian Mas Ari. Sekarang Pak Timothy, silakan Pak Timothy. Silakan. Ya. Menurut Ari, mana duluan, dunia atau Yesus? Ya duluan dunia lah. Duluan dunia. Duluan dunia. Oke, Pak Yusuf, bukakan Yohanes 17 ayat 5. Ya. Jadi saya berbicara dalil ya. Ya, saya mau kasih tahu bahwa sebentar. Kitab Injil itu semua sebentar. Dibaca dulu. Ayat-ayat yang Baca dulu. Ini baru kamu mengerti. Mengerti. Ya, lihat dulu nih. Yohanes 17 ayat yang kelima. Kamu mengatakan tadi bahwa dunia lebih dulu dari Yesus. Nah, argumen kamu salah. Ya, kita bacakan ayatnya ya. Tenang aja, Ari. Santai, bro. Ya. Kamu bacakan atau coba kamu bacakan sendiri? Coba kamu baca. Mana duluan Yesus atau dunia?
Coba baca. Timothy, saya lagi pakai Baca dulu, jangan lari kemana-mana. Baca dulu, baca lah. Kan saya bilang saya lagi pakai handphone. Oke, saya baca ya. Oleh sebab itu, ya Bapak, ya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, benar ya. Jadi Yesus berkata kepada Bapa bahwa ya dia sudah ada sebelum dunia ada. Ya, jadi tadi argumen kamu salah. Ya, halo. Pak Yusuf bukakan lagi Wahyu 1 pasal yang ke-8 Pak Yusuf. Ya, Wahyu 1 ayat 8. Ya. Sebentar ya, kita share screen dulu. Ya, jadi kalau kamu hari menanya Alkitab, silakan. Ya, jangan lagi mengatakan kamu, aduh Yesus itu baru ada abad 1. Enggak, jadi dia sudah ada sebelum dunia ada. Kapan dia ada? Dari kekal sampai kekal. Ya, ini buktinya nih. Saya bacakan ya, Wahyu 1 pasal ke-8. Yesus berkata begini, akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi dia yang awal dan yang akhir. Dia tidak bermula, dia tidak berakhir. Dia kekal. Sebentar. Itu siapa Pak? Alfa dan Omega itu Kak, saya tanya. Jadi, saya tanya Pak Timotius. Itu Yesus Allah. Ini. Yesus apa Allah? Yesus ini, Yesus. Yakin? Yesus yang ngomong, aku adalah Alfa dan Omega. Yakin? Bapak sudah buka Injil Perjanjian Lama belum? Bahwa itu sebenarnya dengar dulu. Aku adalah yang pertama dan yang terakhir. Ini Yesus yang berkata, akulah Alfa dan Omega. Kamu baca enggak tuh? Ya, saya enggak sembarang ngomong. Di depan kamu lo ngomong itu, aku adalah Alfa dan Omega. Ini aku, nanti kamu buka sendiri, ya. Kemudian, jadi dengar dulu, sebentar, Ari. Dengar dulu, jangan dipotong-potong dulu, jangan dipotong-potong. Ya, kamu jangan berdusta kamu ya. Saya lebih tahu Alkitab ya. Yesus ngomong. Belum tentu, Pak. Ya, Yesus sebentar Ari, jangan dipotong dulu. Kamu diam dulu ya. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Ya, firman Tuhan Allah. Jadi Yesus itu firman Allah. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Bahkan dia ngomong yang maha kuasa. Jadi Yesus itu yang maha kuasa. Yang kamu sembah setiap hari, oh Allah itu maha kuasa. Nah, Yesus yang ngomong sendiri, aku yang maha kuasa. Ya, tadi kamu juga Nelly tadi ngomong, aduh Yesus itu manusia. Betul. Yesus itu 100% manusia. Karena dia lahir dari Maria. Betul. Jadi dikotomi Yesus, sebentar. Jadi dikotomi Yesus supaya kamu memahami. Sebentar dulu, jangan potong. Ya, ini kebiasaan kamu ini. Jadi dikotomi Yesus itu 100% manusia, 100% dia Allah. Buktinya dia Allah. Tuhan kenapa? Itu Paulus, Pak. Loh, kok Pak Yusuf bukakan Yohanes 1 pasal yang pertama Pak Yusuf. Yohanes 1 ayat pertama. Ya. Ini orang ini sangat benci sekali Rasul Paulus. Nanti kita ada satu sesi. Saya ajarin semua kamu ustadz seluruh Indonesia ini. Ya, Ustadz Munjir Situmorang itu, Nababan itu loh, itu Kainama itu. Menolak ketuhanan Yesus. Ya, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad itu. Ustadz kamu seluruh ya. Saya bisa ajarin tuh ya, 12 SK saya kasih ajar. Ya, Yesus itu adalah Allah. Dia ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dengar dulu sebentar. Ini habis ini kamu bisa bicara ya. Pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kamu tahu nggak nih, bersama-sama. Jadi Allah itu memiliki firman di dalam dirinya. Jadi firman itu ada di dalam diri Allah dari kekal sampai kekal. Seperti yang tadi, akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi dia sudah ada. Seperti tadi dalam Yohanes 17 pasal yang ke-6. Permuliakanlah aku Bapa di dalam hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi ini sudah ada sebelum dunia ada. Ya, dia ngomong sendiri loh. Kemudian ya di sini dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi orang Kristen itu menyembah Allah yang esa. Allah punya firman dan punya Roh Kudus.
Jadi kami tidak memiliki tiga Tuhan, memiliki satu Allah. Tetapi di dalam satu ehadnya itu bukan berbicara keberapaan Allah, tidak, tapi keberadaan Allah itu sendiri. Ya, nanti saya ajarin kamu apa perbedaan ehad dengan yahid. Ya, supaya kamu bisa memahami. Ya, kalau yahid itu tunggal, itu mutlak, seperti Abraham. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu mutlak satu. Ya, kalau ehad itu satu kesatuan. Contoh misalnya suami istri menjadi satu. Ya, itu namanya ehad. Sama seperti ini juga. Jadi Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah memiliki firman dan memiliki roh. Ya, jadi pada mulanya Allah itu memiliki firman di dalam dirinya dari kekal sampai kekal. Itulah Yesus. Jadi Yesus yang dilahirkan dari anak darah Maria itu, dia juga sebagai manusia. Makanya dikatakan tadi, kok Tuhan disunat? Betul. Yesus itu disunat karena apa? Dia lahir, ya. Dia harus mengikuti seluruh adat istiadat Yahudi. Ya, dia harus mengikuti aturan-aturan keagamaan yang ada di dalam Yahudi, nenek moyangnya. Dia sebagai manusia, dia harus disunat. Paham ya? Jadi supaya kamu mengerti. Nanti jangan tanya lagi, lu kok Tuhan kok disunat? Karena sebagai manusia, dia harus mengikuti nenek moyangnya, dia disunat. Seperti Abraham, Ismail, Ishak, dia harus disunat. Ya, paham ya? Ada lagi Pak Ari yang kamu tanyakan? Baik, Pak Ari. Enggak, saya bukan menanyakan, saya mau Enggak, Pak Yusuf sebentar. Saya disuruh diam. Enggak, sebentar, Pak. Saya mau bertanya dulu, Pak Ari. Tadi Anda mengatakan Pak Yusuf, kalau misalnya Pak Yusuf saya keburu lupa. Enggak, sebentar aja. Sebentar. 1 menit. Anda tidak akan lupa. Sebentar, supaya saya juga bisa menyatakan hal yang penting, ya. Tadi Anda mengatakan kalau Tuhan Yesus itu disunat, berarti dia seorang manusia. Oke, memang dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Nah, pertanyaan saya, coba tunjukkan dalil kalau Muhammad itu disunat. Gitu. Coba tunjukkan dalil. Ya, sebentar ya Pak. Ya, saya mau nanggapin Pak Timothy tadi, saya disuruh diam dulu. Kata Pak Timothy. Ini aja dulu. Kalau ada dalilnya, saya kasih uang sama Anda. Coba tunjukkan dulu Muhammad itu disunat. Ya udah, nggak tahu. Saya nggak tahu jawabannya. Berarti Muhammad kafir ya? Ya udah, saya jawab yang tadi dulu. Saya mau menyangka yang Pak Timothy ya. Oke, silakan. Tadi saya suruh diam biar saya bisa bicara. Silakan Mas Ari. Ya. Kalau misalnya kalau putus-putus. Misalnya Yesus itu disuruh harus mengikuti adat kebiasaan bangsa Yahudi. Putus-putus Mas Ari. Suaranya putus-putus. Kurang jelas suaranya. Bukti 100% Tuhan. Oke, kita ganti dulu nih. Kita ganti Tuhan yang pendeta kalian. Oke, Mas Ari kita ganti dulu. Kita turunkan dulu Mas Ari. Soalnya suaranya nggak jelas. Oke, pendeta kalian. Tes 1 2 3. Ini baru mempesona ini. Ini Aditya nih. Mempesona ya. Ya. Ini terpesona. Ini Aditya terpesona dengan kuasa Tuhan Yesus dia nih. Makanya. Oke. Oke, silakan. Pak Yusuf, masukkan pecicak killer tuh Pak Yusuf supaya nambah suasana. Jangan dulu, enggak usah 1 lawan 2 Anda Bapak sudah jangan masukkan lagi. Oh, silakan. Saya siap. Oke. Saya ke Pak Kace dulu ya. Ini Pak Kace ini donasinya cukup mempesona Pak Kace ya. Kalau sudah 1 M lari ke luar negeri Pak Kace ya. Iri nih. Buat apa juga. Pertanyaan selanjutnya tadi ada nawarin. Tadi ada nawarin donatur ke saya. Kalau sudah mati nanti ya kalau Pak Kace sudah mati nanti kira-kira diwariskan ke siapa nanti uang yang banyak Pak Kace? Enggak, masuk surga. Oh, dibawa mati gitu ya? Oh iyalah, nanti dikubur sama uang-uangnya nanti. Dikubur semuanya. Oke, tadi kan masalah ketuhanan Yesus ya. Di dalam di dalam Bilangan 23 ayat 19 di situ dikatakan Allah itu bukanlah manusia. Dia tidak akan berbohong, ya kan? Allah itu bukanlah manusia, dia tidak akan menyesal.
Nah, tetapi Yesus di Bible di ayat yang lain dikatakan Yesus itu pernah Bilangan menyesal. berapa? Bilangan berapa tadi? Bilangan berapa tadi, Ya. Dit? Bilangan berapa, Bilangan Dit? 23. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan berapa? 23 Bilangan ayat 23 19. ayat 19. Ya, silakan, Dit. Ya. Di situ kan dikatakan bahwasanya Tuhan itu bukan manusia katanya kan. Jika dia manusia maka dia akan berbohong kan, seperti itu kan. Allah bukan manusia, dia tidak akan menyesal ya kan. Jika dia berfirman dia tidak melakukannya kan, demikian. Artinya ketika Tuhan jadi manusia maka akan memiliki kelemahan gitu loh. Kan seperti itu katanya. Terus Anda mau membantah bagaimana, sementara Yesus itu jelas manusia yang dikandung oleh Maria 9 bulan dan netek 2 tahun, Bang. Itu gimana, Bang? Dari mana kamu tahu tuh netek 2 tahun? Dit, ada ayatnya? Yang namanya bayi itu pasti ada ayatnya, ada dalilnya. Sekarang benar enggak Yesus dikandung 9 bulan oleh ibunya? Ada dalilnya netek 2 tahun. Kamu udah makan malam belum kamu ini? Udah jawab dulu. Itu katanya Yesus Tuhan itu bukan manusia, itu gimana, Bang? Ya oke, tapi jangan ngomong ya Yesus itu netek 2 tahun. Ya kamu dari mana dalilnya? Kamu ambil sebut-sebut. Oke ya. Kalau dia tidak menyusui. Dit, kalau kamu baca ya dikit. Ya, dengar dulu ya. Kalau kamu baca ya nanti di Bilangan 23 itu judul perikopnya itu Bileam memberkati Israel. Ya, kalau saya bacakan ya lengkap ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi maksud dari ayat ini bahwa memang Allah itu bukan seperti manusia yang sering berdusta. Kita kan sering berdusta, kamu juga sering berdusta. Ini barusan kamu berdusta, kamu mencopot ayat nggak tahu dari mana mengatakan Yesus itu netek 2 tahun. Nah, Allah tidak seperti itu. Jadi Allah itu ya dia punya kekuasaan. Dia mempunyai kemahaagungan, kesucian. Kalau dia berfirman, firman-Nya itu kekal. Dia tidak berdusta, dia tidak berdosa, dia tidak menipu, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak mempersunting anak 6 tahun. Tidak seperti itu Allah itu. Jadi Allah itu adalah Allah yang kudus, yang suci. Ya Allah yang mulia, Allah yang agung. Keagungan, kemahakuasaan, kesuciannya itu, kemahakuasaannya itu adalah melebihi ya sejauh bumi dan langit, tidak terselami katanya akal pikiran Tuhan itu. Jadi dia tidak seperti manusia yang sering berdusta. Paham? Ya itu maksud ayat itu gitu loh. Jadi bukan berarti merujuk Allah itu bukan manusia kepada Yesus, tapi kepada ini seperti perbuatan, tindakan, sifat. Paham dari ayat itu. Makanya dikatakan Allah itu tidak seperti manusia loh, yang hari ini bisa berjanji, besok mengingkari janjinya. Yang hari ini dia bisa iri hati, besok dia seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu merujuk ayat ini kepada Yesus itu salah ya. Oke. Kan di situ dikatakan Allah itu bukanlah manusia sehingga ia akan berbohong. Kan demikian, Bang. Betul ya? Ya. Menyesal, nggak ada berbohong di situ, menyesal. Oke. Ya, coba saya baca ulang coba ya. Di situ dikatakan Tuhan bukanlah manusia, dia tidak akan berbohong. Kan demikian? Nggak ada kata kan berbohong di situ, nggak ada berbohong di situ. Oke, saya buka kitabnya dulu. Oke, di situ dikatakan aku bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Itu apa, Bang? Nggak ada berdusta di mana? Berdusta di situ. Coba share screen coba. Ayat itu mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Ya benar, dia tidak berdusta. Memang dia tidak pernah berdusta. Allah itu adalah Allah yang suci, yang kudus, yang tidak pernah berdusta seperti Adit yang sering berdusta ya itu. Ya. Terus bagaimana dengan Yesus? Di Matius 21 ayat 1 sampai 3. Di situ kan dia 21. Pernah di situ kan dia 21. Pernah apa? Matius 21 ayat 1 sampai 3. Ya, oke. Ya, saya baca begini ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Nah, pertanyaannya, adakah ayat yang mengklarifikasi ayat itu bahwasanya keledai yang dipinjam oleh Yesus itu telah dikembalikan, Bang? Silakan. Nah, itu kamu bertakia di sini, Aditya. Aduh. Itu kamu punya asumsi yang salah. Enggak, itu sangat yang saya salah. tanya, ada enggak ayat yang mengklarifikasi bahwasanya keledai yang dipinjam itu telah dikembalikan? Saya jawab ya. Tidak semua firman Tuhan itu ditulis. Ya, saya kasih tahu kamu, tidak semua ditulis di dalam buku ini. Tidak akan muat, seluruh kertas di bumi ini tidak akan muat. Ambil pokok-pokoknya saja. Yesus itu adalah orang suci, sebagai manusia yang kudus, manusia yang suci. Dia datang sebagai manusia menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu adalah perintah daripada Bapaknya. Jadi dalam kemanusiaannya dia bisa menangis, dia bisa marah, dia bisa tertawa, dia bisa lapar. Itu kemanusiaan dia. Buktinya dia lahir dari rahim seorang wanita yang suci. Ya, itu kemanusiaan dia. Tetapi keilahiannya Yesus, tidak ada orang di bumi ini yang bisa berjalan di atas air, Aditya. Ya, tidak ada orang yang berubah rupanya itu wajahnya seperti matahari. Itulah keilahian Yesus. Jadi dia punya dua sisi. Kamu harus tahu, kalau kamu hanya menekan sisi kemanusiaan, kamu tidak akan ketemu sisi keilahian Yesus. Karena dia datang memang sebagai anak manusia. Ya, sebagai anak manusia. Tapi waktu dia mati, dia bangkit hari ketiga, dia sudah kembali ke posisi keilahian dia 100%. Dia bisa tembus, tembok. Sebentar dulu. Dia bisa tembus tembok. Dia tidak bisa dihalangi oleh waktu lagi. Dia bisa hadir di mana saja dengan caranya dia. Karena dia sudah adalah ilah. Dia adalah Tuhan yang punya langit dan bumi. Jadi kalau kamu membawa konsep ketuhanan dari Al-Quran di dalam Alkitab, kamu tidak akan ketemu, Aditya. Sampai kamu masuk kubur pun, kamu tidak akan ketemu. Kecuali kamu mau belajar Alkitab, kamu mau bawa pikiran kamu kepada pikiran Alkitab, konsep Alkitab, ketuhanan Alkitab. Maka di Alkitab itu tidak pernah dikatakan, akulah Tuhan sembahlah aku. Itu tidak ada. Itu perkataannya Zakir Naik. Ngerti kan ya? Nah, di sini Yesus berkata, sebentar, dengar dulu. Di sini Yesus berkata, dalam perkataan dia ini, kamu ingat, perkataan dia ini jelas bahwa dia Tuhan. Akulah terang. Ya, siapa itu terang? Ya, tetapi dibilangkan kan bunyinya begini. Akulah kebenaran. Allah bukanlah manusia. Benar. Sebentar. Sehingga ia berdusta. Kamu jangan potong kalau orang manusia. Sehingga ia menyesal. Sebentar, Dit. Jangan dipotong dulu, Mas Adit. Dengar dulu. Ya, aku adalah Al-Haq. Akulah kebenaran. Kamu punya kitab mengatakan 99 nama Allah kamu. Salah satu adalah kebenaran. Yesus mengatakan akulah kebenaran. Mengerti nggak kamu? Dia tidak perlu berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Dia tidak perlu. Bahkan dia pernah berkata aku tidak perlu hormat dari manusia. Dia tidak membutuhkan hormat dari kita karena dia Allah yang punya langit dan bumi. Dia tidak menyesal. Ya seperti dikatakan tadi, dia tidak bisa menyesal. Ya, kalau dia menyesal di perjanjian baru, dia datang sebagai manusia, dia menyesal, itu benar. Dalam kemanusiaannya, insaninya, dia menyesal. Bukan artinya Allah tidak bisa datang langsung lahir, langsung nongol di dunia ini tanpa melalui perawan, tanpa melalui kelahiran, bisa. Tapi bukan itu jalan Tuhan, bukan itu kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa menebak Tuhan, cara berpikir Tuhan. Kalau kamu bisa menebak Tuhan, berarti kamu yang Tuhan. Mengerti Aditya? Jadi kamu ini berkali-kali sudah tanya ini dan sudah dijelasin Pak Bom dijelasin yang lain-lain. Kamu tidak mengerti. Karena apa? Kamu tidak membuka diri. Kamu tetap berkungkung di pada Al-Quran kamu. Jadi tidak konsep itu tidak akan bisa jalan gitu loh. Bukan Pak Lobo, saya tambahkan dikit. Saya tambahkan dikit, sebentar, Dit. Sebentar, Dit. Nanti kamu tanggapin ya, Dit. Jadi nanti kamu tanggapin setelah saya. Jadi Pak Lobo, saudara-saudara kita umat muslim ini, lebih khusus di Indonesia, seringkali mereka melihat sisi kemanusiaan Yesus
ya, melihat sifat kemanusiaannya seperti lapar, haus, untuk menilai keilahian, kealahannya. Itu tidak akan ketemu. Seperti tadi, yang si Ari tadi, oh Yesus itu kok disunat. Nah, dia melihat sisi kemanusiaan yang adalah 100%. Naturnya Yesus 100% manusia. Maka saya katakan tadi, sebagai anak darah Maria, lahir dari perawan yang dikandung dari Roh Kudus itu, dia harus mengikuti adat istiadat. Salah satunya adalah disunat. Nah, karena dia disunat, dia menilai kesunatannya Yesus sebagai manusia, dia menilai ini untuk ya menilai sifat-sifat keilahiannya. Demikian juga sebaliknya, ya, dia menilai kealahannya untuk menilai kemanusiaan. Dia nggak ketemu. Jadi konsep-konsep mereka ini tidak mengerti, gitu loh. Seperti si Adit ini, loh, kok bisa disunat Tuhan? Dia tidak mengerti. Begini, jangan melebar dulu. Jangan melebar dulu. Saya tambahin dikit lagi, Dit. Natur Yesus itu, Dit, supaya kamu bisa mengerti. Apakah dia manusia? Yes, 100% manusia. Ya, tapi dia manusia yang suci, tidak berdosa. Apakah dia Allah? Benar, 100% dia Allah. Buktinya dia Allah, kenapa? Adakah seorang pribadi yang pernah ada berjalan di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, aku yang maha kuasa? Gak ada. Malaikat siapapun, penghuni surgawi, ya, siapapun tidak pernah ada orang berkata Nabi Musa, Nabi Abraham, bapak orang beriman itu, Adam sekalipun, ya Salomo, raja Yahudi, ya seperti Raja Daud, tidak pernah berkata, aku yang maha kuasa. Tadi dalam Wahyu pasal yang 1 pasal 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, firman Tuhan Allah. Jadi Dit, supaya bisa mengerti. Nanti kalau kamu bertanya lagi, jangan gitu loh. Enggak, ya, oke, lanjut Mas Adit. Ya, oke, kita baca pelan-pelan tadi ya. Oke lah, tapi terserah itu jawaban Anda. Kan di situ jelas dikatakan Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak akan melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Itu tadi kan cuman kalau dicari kolerasinya dengan yang dia meminjam keledai tadi, Tuhan akan mengembalikannya, tetapi tidak ada ayat yang mengklarifikasi bahwasanya keledai yang dipinjam itu tidak dikembalikan, tapi oke lah, tidak masalah. Nah, kalau Anda mengatakan tadi Alfa dan Omega, sementara di kitab Perjanjian Lama juga jelas di situ, di kitab Yesaya ya, di Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 kan di situ dikatakan, bunyinya begini Bang, saya baca aja ya. Yesaya 43 ayat 10 ya sampai 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi jelas di sini tidak ada Tuhan selain Allah, karena Yesus itu dengan ayat yang bilangan tadi, Tuhan itu bukanlah manusia katanya kan. Sementara di ayat lain juga ada dikatakan bahwasanya cukup saya sudah mengerti maksud Anda itu. Ya, di situ judulnya Juru Selamat satu-satunya Israel. Jadi perjanjian lama itu ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah aku. Ya, dia tidak memberitahu namanya siapa, dia hanya berkata, aku adalah aku. Ya, jadi kalau kamu mengatakan tadi dalam Yesaya 43, Tuhan itu tidak menyesal dan lain sebagainya, ayat berapa tadi kamu kata? Ayat 10 ya. Jadi kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya padaku dan mengerti bahwa aku tetaplah Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, ini benar. Ya. Firman Tuhan ini 100% benar. Dalam perjanjian lama, ya, bangsa Israel itu adalah satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka lah yang mengenal Tuhan karena Tuhan yang memperkenal dirikan kepada mereka. Jadi Tuhan tampil dengan bobot 100%, Dia keilahian Dia 100%. Selain Dia tidak ada lagi. Tetapi ingat, kisah manusia jatuh ke dalam dosa itu telah memutus hubungan antara Tuhan dengan manusia.
Karena dikatakan upah dosa adalah maut, kematian. Ya, tidak ada keselamatan. Nah, Allah yang disebut Elohim itu tidak akan membiarkan manusia itu mati di dalam dosa mereka. Dia harus merancangkan sesuatu rancangan yang baru untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan darahnya sendiri. Turun ke atas ke dunia ini, mengambil rupa seorang manusia. Coba kamu bayangkan, siapa manusia tanpa persetubuhan bisa hamil? Ya, itulah Yesus Kristus. Dia datang menyamar, mengambil rupa seorang manusia. Makanya waktu dia dibaptis sama Yohanes Pembaptis, suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Oke, ya, begini. Kemanusiaannya itu. Jadi kalau kamu menganggap Yesus itu sebagai manusia, dia bisa menyesal, dia bisa makan, dia bisa disunat, dan lain sebagainya. Memang kemanusiaan dia betul. Kita tidak pungkiri. Dia sebagai utusan, betul. Dia sebagai rasul, betul. Dia sebagai nabi, betul. Ya, begini. Karena Sebentar, apa? begini. Dia itu diutus, ya, dia diutus ke dunia ini. Ngerti dulu, Aditya. Satu lagi. Saya kasih ayat ya di sini. Sebentar. Ya, jadi waktu dia diutus sebagai manusia. Tunggu dong, saya belum kelar dong. Sabar dong, kita gantian Dit, Mas Adit. Sabar Mas Adit. Ya, kamu menanya Alkitab saya. Kamilah orang Kristen lebih mengerti dari Anda tentang kitab kami. Karena kamu mengambil comot-comot satu ayat, kamu mengambil konklusinya, kamu mengambil satu kesimpulan. Tidak bisa begitu. Alkitab itu tidak bisa kita seperti itu memahaminya, Aditya. Dia Alkitab itu beda sama Al-Quran. Kalau Alkitab itu dia ada judulnya, di atasnya apa. Ya, jadi kamu mesti baca keseluruhan ayat, karena itu sambung menyambung, tidak seperti Al-Quran kamu tuh putus, satu ayat, dua ayat putus. Sebentar, nggak begini, sama, Aditya. Ya, jadi saya kasih tahu sekali lagi sama kamu. Konsep ketuhanan kami dengan konsep ketuhanan Al-Quran itu ibarat langit dengan bumi, tidak akan sama, Aditya. Kami ke barat, kamu ke timur, tidak akan kena, tidak akan sama, kecuali kamu mau pelajari Alkitab. Kamu mau tahu konsep Alkitab ini seperti apa orang Kristen kok bisa menganggap Yesus sebagai Tuhan, padahal dia manusia. Aditya, kami ini bukan orang bodoh, Aditya. Kami sekolah, Aditya. Ya, begini. Kami bukan orang bodoh. Begini. Jadi kamu kalau mau tahu tentang Alkitab kami, kamu harus belajar tentang Alkitab benar-benar dari mulai kitab Kejadian 1 sampai Wahyu ayat 22. Kamu harus pahami dulu itu. Dan kami sebagai orang Kristen terus terang, Aditya, belum mengerti seluruhnya. Karena Alkitab ini terkandung rahasia-rahasia firman Tuhan yang tidak mudah dipecahkan kecuali kita ini berhidup bersekutu dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita minta pimpinan Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri yang memberikan kita hikmat pengertian untuk mengerti tentang Tuhan. Siapa yang bisa mengerti tentang Tuhan? Saya kasih tahu kamu. Kalau Tuhan sendiri itu tidak buka rahasia kebenarannya. Begini, Bro. Tidak akan, Aditya. Ya, kamu tahu Tuhan, tapi kamu tidak mengenal itu asumsi, Tuhan. Gitu. Asumsi itu asumsi. Begini loh, saya tuh dengan itu benar. Dengan itu kitab Ya, saya. Dit, sebentar, Dit. Ya. Dengarin dulu, Dit. Kamu sabar dulu, Dit. Saya tambah ayat satu lagi. Bentar. Saya tambah pakai perjanjian baru ya di Yohanes 8 ayat 54. Saya tidak pernah pakai asumsi ya. Di situ dikatakan ya di Yohanes 8 ayat 54 bunyinya begini. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa yang memuliakan aku. Ya kan, jadi jelas ya. Itu sebagai kemanusiaannya jelas. Sebagai manusia ya. Ya, Dit. Jelas. Ya, Dit, tambahin dikit, Dit. Ya, sebentar, Dit ya. Dit. Katanya Yesus, katanya di perjanjian lama itu Tuhan itu bukan manusia, katanya itu Anda bilang sisi kemanusiaannya, Anda berasumsi. Makanya kamu jangan keblinger, kamu ini keblinger sekarang. Ini kamu punya di perjanjian lama itu dikatakan Tuhan itu bukan manusia, itu bagaimana? Betul. Anda melawan kita pada sendiri. Perjanjian lama, saya mau kasih tahu kamu perjanjian lama waktu Musa ketemu Tuhan, Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Dia berkata, aku adalah aku. Karena dia maha kuasa, ya, dia bukan manusia, dia bisa atur kamu, bukan kamu atur dia. Aditya, kalau kamu bisa tebak Tuhan dengan otak kamu, berarti kamu jadi Tuhan. Tuhan yang kamu juga. Oke. Jadi kamu juga. Dit, sebentar, Dit. Saya ngomong dulu, Dit. Sebentar, Dit. Kasih bicara. Jadi Tuhan. Sebentar, Dit. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Enggak, Dit. Sebentar, Dit. Sebentar. Mas Adit, konsepnya beda dengan Al-Quran kamu beda, Pak Aditya. Kalau Al-Quran kamu sebentar, Dit. Akulah Tuhan sembahlah aku, itu silakan, itu ayat kamu. Tapi kalau Alkitab mengatakan akulah terang, akulah kebangkitan dan hidup.
Kamu kerenungkan, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang pegang kehidupan itu? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Hanya Yesus Kristus. Tidak ada nabi kamu saja tidak bisa membangkitkan orang mati. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Ya. Jadi jelas Dit ya. Jadi saya tambahin dikit ya. Dit. Sebentar Sekalipun dia membangkitkan orang mati, tetapi Yesus tidak pernah. Sebentar. Dit ya. Jadi dengar dulu. Jadi sebentar. Saya ngomong dulu digantian Dit. Gantian dulu gantian dulu Mas Dit ya. Saya berterima kasih kamu Dit ya. Kamu rindu ya membaca Alkitab, kamu rindu menyanyi tentang iman Kristen itu. Kami jujur itu merupakan kebanggaan bagi kami. Kamu mencari kebenaran itu sendiri gitu loh ya. Sama seperti tadi yang kamu kutip tadi di dalam Matius 21 ayat yang 1 sampai yang ke 10. Nanti kalau kamu baca satu perikop itu, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Apakah Yesus pernah berkata dia Tuhan? Dia berkata dia adalah Tuhan. Nanti kalau kamu baca di dalam ayat yang ketiga, dan jikalau ada orang yang menegur kamu, ya, yang mengenai keledai itu, ya, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ya. Jadi Yesus itu menyebut dirinya Tuhan memerlukannya. Inilah ya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini penggenapan juga dari perjanjian lama. Ya, tapi saya tidak cukup waktu untuk menerangkan kepada Adit. Ya, nanti kalau ada orang yang menyanyikan untuk apa itu keledai betina itu, katakan kepada orang itu, Tuhan memerlukannya. Ya. Dialah yang dikembalikan keledai itu. Dielu-elukan masuk ke Yerusalem, dan ini adalah penggenapan juga dari perjanjian lama itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus itu juga tidak perlu memperlihatkan dari diri sendiri, dari Bapa dia ya. Jadi kalau kamu tadi mengatakan oh kamu menuhankan Tuhan, tidak, di Alkitab berkata, bukan manusia, tidak. Alkitab berkata Yesus itu Tuhan dan Allah yang hidup. Baik. Ya, Yohanes 1, Yohanes 5 ayat 20. Pak Yusuf, ini sebentar. Saya kalau ngomong doang nggak mau. Sebentar Pak Yusuf, bisa dibukakan 1 Yohanes 5 ayat 20 Pak Yusuf. Pak Yusuf. 1 Yohanes 5 ayat 20 Pak Yusuf. Biar 1 Yohanes 5 ayat 20 bisa dibukakan. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, jadi saya dan kami semua sama Pak Lodo, Pak Yusuf, Pak Muhammad Kacet tidak berasumsi berdasarkan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 Yohanes 5 kali Pak Yusuf, saya lupa ya. Bentar. 1 Yohanes 5. Bentar Pak Yusuf. 2 Yohanes 5 enggak ada Pak, 1 Yohanes 5. Sorry, ya maaf 1 Yohanes 5. Ayat Oh, saya bacakan ya. Benar, 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Maaf Pak Yusuf tadi agak hilap. Lihat nih, Dit. Halo, Dit. Dit. Masih monitor, masih bisa monitor ya. Saya bacakan ya, Dit ya. Jadi ini firman Tuhan loh, Dit. Bukan kami yang ngomong Yesus itu Allah gitu loh. Alkitab yang berkata ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah. Jadi Yesus itu anak Allah. Ya, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi yang benar itu Yesus Kristus. Ya, paham ya, Dit? Dan kita ada di dalam yang benar. Jadi kami semua orang yang percaya di bawah kolong langit itu ada di dalam Kristus. Paham kamu, Dit? Ya. Kemudian juga dikatakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya, anak Bapa maksudnya ini. Anak Bapa Yesus Kristus. Dia, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kamu menyari-nyari surga itu loh, hidup yang kekal itu. Yesus adalah Allah dan hidup yang kekal, Dit. Jadi firman itu berkata di sini. Itu ada dua pribadi di situ. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dengar dulu. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Kan demikian? Ya kan? Artinya setiap orang yang Allah yang benar dan hidup yang kekal itu sebentar. Saya tanya kamu dulu. Di dalam ayat belum dapat ini. Poinnya kamu. Bentar, kamu belum dapat poinnya.
Apa yang benar itu? Ya orang yang mengikuti semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus, itulah orang yang benar. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai Bani Israel. Dengar dulu, Dit. Sebentar, Dit. Jangan dipotong dulu. Tuhan itu dari Esa. Ayat ini, saya mau tanya ke kamu, Dit. Sebentar. Mas Adit, sebentar. Dari sebentar, ayat teman-teman, ini. Ya, sebentar. Mas Adit, sebentar. Ini saya jelaskan ya. Itu kalau Anda baca dengan teliti, di situ sudah jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang Allah kekal. Itu Mas Adit. Ya, karena ada titik di situ. Enggak, karena ada titik di situ. Anaknya kan Yesus Kristus kan titik ini. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah adalah Allah yang benar. Maksudnya betul, Tuhan Yesus Kristus. Ya itu betul kata Yesus, itu dia adalah, karena ada sudah titik ya, itu kan berarti sudah selesai kalimat itu kan. Masuk dengan apa? Bentar, dia di sini itu adalah Yesus Kristus, Dit. Ini Adit, saya mohon maaf ya, Dit. Saya mau minta maaf sama Adit. Ini anak saya, Pak Adit. Ya, kelas 3 SD sudah bisa memahami. Artinya kalau ada essay test hari ini. Sebentar, Dit. Sebentar. Kalau ada orang yang bertanya dari kalimat ini, siapakah dia dalam kalimat itu? A. Yesus. B. Aditya. C. Nandar. D. Ya, Zulkifli M. Abbas. Pasti orang berkata ini mengatakan Yesus yang dalam kalimat ini gitu loh, Dit. Ya jadi begini. Tolong Adit ya. Jadi kalau kamu mohon maaf, Dit. Saya nggak tahu apa kamu mohon maaf ya, Dit, apa kamu sekolah atau bagaimana, Dit, gitu loh. Ya, saya minta maaf ya, Dit, gitu loh ya. Kamu tidak mengerti ini ayat gitu loh. Ini tidak perlu penafsiran, Dit, sudah jelas. Anda tinggal membaca, pasti Anda mengerti. Ini enggak seperti kamu membaca hadis, enggak. Siapapun yang membaca ayat firman Tuhan ini, dia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus, merujuk kepada pribadi Yesus Kristus, Dit. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mau bangsa seperti apa lagi saudara umat muslim di Indonesia ini? Jadi begini, untuk menjelaskan ayat ini harus kita jelaskan dengan ayat yang lainnya juga ya, biar ketemu. Kita merujuk kepada Yohanes 8 ayat 54. Di situ dikatakan, jika aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ya kan, Bapa Allah yang memuliakan aku. Terus di Matius 18, 19 juga dikatakan hal yang serupa. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allah Bapa oleh Allah Bapa-Ku di sorga. Di Markus juga 10:18, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Itu jawabannya di ayat yang lain. Maka setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah, itu baru tafsirannya. Cukup, Mas Adit cukup ya. Artinya Anda dijelaskan sebaik mungkin, tetap aja Anda tidak bisa sedetail mungkin. Sekarang giliran kita bahas tentang Al-Quran, bahas tentang hadis. Oke, kita naikkan Cica Killer. Selamat malam Pak Cica Killer. Selamat malam Aditya. Malam Pak Cica Killer. Kamu sudah tahukah bahwa tangan Allahmu kanan semua? Biar saya bagikan hadisnya. Sebentar. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Yusuf kepada Pak Kece. Pak Kece, salam sadar. Pak Kece. Salam sadar. Pak Kece mau nanya. Kopi, beliau. Ya. Itu yang lempar jumroh itu tujuannya apa Pak Kece? Itu ngelempar iblis, setan. Enggak usah bangun narasi dulu. Kalau iblis dilempar, saya nggak ngomong sama kamu Aditya, duduk manis dulu, ngopi-ngopi. Enggak. Enggak takut. Pak Kece, kalau iblis sebentar Pak Lobo. Sebentar Pak Lobo. Sebentar. Kita diamkan aja dia. Kalau iblis dilempar harusnya kan lari Pak Kece. Dan tentunya yang dilempar itu makin lama makin hilang. Saya mau berbagi foto Pak. Mungkin Pak Yusuf bisa bantu tampilkan screen saya Pak. Iya, baik.
Iya, betul. Tampilkan screen saya, Pak. Ini saya tadi coba googling ya. Ini adalah apa namanya nih Pak Kece, jumroh jumroh Balang jumroh. Iya, akobah. Jumroh akobah. Ini kurang lebih 127 tahun yang lalu. Bentuknya kecil, ya. Bentuknya kecil, ya kan? Nah, saya kasih foto lagi. Ini juga bentuknya masih kecil, jelek ini dulu, ya kan? Waktu Arab belum kaya, Pak. Arab belum ada minyak. Ya, sebentar. Jadi harusnya ini kan makin dilempar, makin hancur kan? Seharusnya kan begitu ya Pak Kece kan? Tapi ternyata Pak, makin dilempar dia makin gede Pak. Bentuknya seperti ini sekarang Pak. Megah sekali. Bingung kita Pak. Itu iblis Pak. Pak, itu iblis dilempar, bukannya hilang, malah makin gede. Waduh, ampun saya. Pak Killer. Iya Pak Yusuf. Iya Pak. Kenapa bisa jadi gede? Bisa jadi gede begini Pak. Makanya saya bingung Pak. Saya ulang Pak. Saya ulang. Jadi ini foto 127 tahun yang lalu. Itu ada tuh. Subhanallah. 28 foto menakjubkan ini tunjukkan suasana ibadah haji 127 tahun yang lalu. Barangnya itu kecil Pak. Kecil. Iya kan? Kecil. harusnya kan begini Pak, secara logika. Yang namanya iblis atau bangunan dilempar beramai-ramai begini kan hancur harusnya ya Pak. Hancur. Betul. Iya. Tapi Masya Allah jadi gede begini Pak. Masya Allah. Itu Pak Killer apa dipelihara ini apanya iblisnya? Kemungkinan Pak. Jadi itu kan makin megah loh Pak. Jadi iblis itu makin berkuasa kayaknya itu. Itu katanya makanya itu batu berapa duit tuh Pak batunya itu? Satu batu berapa real tuh satu batu tuh? Jadi 15 rial itu 7 biji. 15 rial. Makin gede rumah jin. Rumah jin makin gede. Karena dibayar terus, dibangun terus, kita maaf kerikilnya. Iya. Saya tampilkan dulu Pak. Banyak. Saya tampilkan dulu yang lama-lama. Nah ini masih kecil barang tuh Paling kan tingginya hampir 2,5 meter lah ini ya, 2,5 meter. Iya, benar. Ya, ini masih juga, bisa melompat ini, masih bisa melompat. Iya, mungkin kayak batu lompat yang ada di Nias sana lah ini tingginya kurang lebih ya. Iya. Ini ada yang berwarna nih 127 tahun yang lalu. Tapi Masya Allah jadi segede ini. Aduh. Masya Allah. Hancur Mina ini. Udah saya melihatnya ini Pak geleng-geleng kepala Pak, dan itu dibangun bagus lagi Pak. Jadi gini saya rasa. Sebentar Pak, waktu Pak Kece pergi ke Mekah sudah sebesar ini apa masih kecil Pak? Belum. Masih agak kecil. Ini kan masih baru ini. Ya. Jadi gitu. Pak Kece lempar juga ya, lempar batu juga Pak Kece ya? Iya, dulu beli batunya. Ini merem juga kena Pak. Tutup mata juga kena. Nggak usah lihat, tutup mata aja kena ini. Itu yang apalagi ada sepeda Adam Pak. Dia bilang sudah uji karbon itu Pak. Dia channel bilang sudah uji karbon tuh. Nggak ada banknya Pak. Aduh mati. Aku sakit baru gue ketawa Pak. Sepeda ontel ini. Sepeda ontel. Itu tingginya berapa meter Pak? Ini sepeda ontel ini kalau pernah ke Jakarta di kota ini, sepeda yang di kota ini. Sayangnya sepeda Adam ini nggak ada boncengan, jadi hawanya ketinggalan. Kasihan itu hawa sendirian di gubuk derita.
Pak Cicak Killer. Iya Pak Cicak Killer. Iya Pak. Aduh. Sebentar Pak, saya tahu dulu Pak. Aduh. Adam punya sepeda. Mati gua. Aduh sakit. Iya Pak. Iya. Itu sepeda tingginya berapa meter, Pak? Nggak tahu Pak. Pokoknya si Adit naik pedal aja nggak sanggup ini Pak. Adam punya sepeda. Tadi si Madia bilang ini sudah diuji karbon. Padahal ada berita yang mengatakan bahwa sepeda ini dibuat di Indonesia. Uji karbon. Jadi uji karbon tuh di mana? Aduh dong. Otaknya Maida yang sudah diuji karbon. Mana Aditya tadi dia keluar kayak dia. Aduh, mana Aditya? Lagi dia kasih takut mau disuruh naik sepeda, Pak. Aduh. Padahal saya mau kasih hadis. Aduh. Kacau ini. Kabur Aditya. Itu Adam katanya tinggi 30 meter, Pak. Itu sepeda berapa ya, Pak? Berapa meter ya, Pak ya? Ada beritanya, Pak. Saya kasih di link ya, Pak Yusuf ya. Tadi kan siapa namanya? Sepeda Adam ini katanya sudah diuji karbon, kata si Madia. Uji karbon. Kok Aditya udah kabur Aditya? Aduh. Uji karbon. Sakit perut saya Pak. Aduh ampun Pak. tapi Pak Kace ini benar-benar ada sepeda ini di Arab Saudi ya Pak Kace ya? Iya benar di Jeddah itu. Di Jeddah itu. itu di Jeddah itu, kota Jeddah itu. Arab Saudi ngeprank Indonesia. Sebentar Pak, ini ada beritanya nih dari Tribun ini bahwa sepeda ini sebenarnya buatan Indonesia, tapi kata si Madia tadi sudah uji karbon. Mudah-mudahan si Madia nonton itu. bisa di-share linknya Pak Yusuf. Iya. Ya, siap Pak. Siap. Betul. Aduh. Arab Saudi jago juga ngeprank ini. Arab Saudi ngeprank ini karena Indonesia. Arab Saudi bahalul. Dan yang herannya mereka percaya bahwa Adam itu punya sepeda gitu. Memangnya Adam yang perlu ditobatkan itu. Adam dulu mau pakai sepeda mau ke Indomaret apa? Nah ini, sepeda Nabi Adam ternyata dari Indonesia. Waduh. Ini dari Tribun News. Aduh. Jadi waktu Adam itu diciptakan Indonesia sudah ada. dia Adam impor sepedanya. Pak Timothy, Adam impor sepedanya pakai kapal yang berlayar pada saat bumi diciptakan, Pak. Aduh. Sakit hati kita ketawa. Si Sobre jangan di mute dong mic-nya biar sama-sama ketawa. Aduh. Silakan Pak Yusuf. Salam semua. Selamat malam. Aduh. Sudah ada sepeda sama Adam. Pak Kasih Karunia mana nih Pak Kasih Karunia? Pak Kasih Karunia selamat malam. Mana nih Pak Kasih Karunia? Iya. Oke. Iya sakit perut saya sis. Mana Kasih Karunia itu yang tangannya? Ini siapa yang sanggup naik sepeda ini ya? Madia Pak, Madia sama si Nandar Pak. Iya. Madia Nandar dan Aditya. Jadi Madia di pedal sebelah sana,
Aditya di Beatles masih ini. Iya, terus yang mendorong Kainama. Terus di belakangnya Kainama Yahya Waloni. Ya teman-teman, ini semua. Aduh. Hancur. Sebentar teman-teman. Saya mau bagi satu ayat aja nih deh buat si Aditya tadi tuh, mudah-mudahan dia dengar itu. Ya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini anak manusia akan datang ya dalam kemuliaan Bapanya. Itu dia Tuhan. Ya. Gaya bahasanya berbeda dari Al-Qur'an. Kita punya kitab itu kitab yang sangat amat luar biasa. Ya, hancur. Itu aja. Sayang saja Aditya sudah keluar ya. Ya. Kita bagi ini ada Ari. Mas Ari. Ya, Mas Ari. Ya, Pak Yusuf. Silakan Mas Ari. Ya. Saya dari semenjak putus itu nggak ngikutin ya. Bentar. Pura-pura nggak ngikutin. Tadi aja sudah bahas sepeda kamu ketawa-ketawa tuh. Pura-pura. Ari, dini dulu si Sobri mau ngomong. Ari sebentar. Ari, sebentar. Si Sobri mau bicara, kamu diam dulu. Oke, terima kasih. Saya mau ke Pak Cicak, khusus ke Pak Cicak. Kalau ke Pak Ari enggak lah, yang lainnya saja. Ke Pak Cicak, Pak Cicak, biasa logo saya. Masih ada hadis yang ingin dibagikan, Pak? Oh, banyak. Oh, banyak. Itu ciri khas. Adam punya sepeda. Nah, kebetulan tadi kan saya dengar bahwa tangan Allah itu adalah kanan semua. Nah, saya ketemu nih hadisnya nih. Ada betisnya juga, Pak. Nah, Sahih Muslim 3406. Pak Kece mungkin bantu baca, Pak. Sahih Muslim 3406, Pak. Sebelum dibaca, ini lagi ngintip-ngintip nih Kainama. Ngintip apa nih Pak? Timothy ngintip apa Pak? Ngintip sepeda apa ngintip apa? Pak Yusuf. Ngintip channel Pak Yusuf. Bukan ngintip sepeda Pak, bukan ngintip sepeda. Iya, sepeda tadi. Benar sepeda Pak Yusuf. Halo Pak Timothy. Ya, saya bacakan ya. Sebentar ya. Silakan, Sis. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar atau panggung yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu Waduh, luar biasa ini. Bisa begitu ya. Karena saya jawab ya. Karena Allah itu tidak seperti manusia, Pak. Belum dibaca. Bentar. Lanjutkan sis. Yaitu orang-orang yang berlaku adil. Yaitu orang berlaku adil dalam hukum, adil dalam ibadah, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Silakan Pak Cica. Oke, tadi kan ada pembicaraan, saya nggak tahu dengan Ari atau dengan siapa tuh, bahwa Allah itu tidak diketahui bentuknya. Dari sini kita tahu kok bahwa Allah itu ada tangan, cuma sayangnya tangannya kanan semua, itu aja. Coba tangannya kiri, coba tangannya kiri dan kanan, kan bagus, berarti kan nggak cacat. Ini kalau tangannya kanan kedua, tangannya kanan semua, cacat berarti. Cacat. Ini enggak berarti ini lahir prematur ini. Begitu. Baik, boleh saya jelaskan. Ya, silakan. Ilustrasinya.
Pak Timothy atau Pak siapa nih, Pak Cicak Killer ya? Mau nggak tangannya itu saya bilang tangan Anda sama tangan kursi sama? Tangan saya sama tangan kursi. Orang kursi udah agama. Orang kursi udah agama. Kursi kan bentar. Kursi kan sudah agama Islam semua, ngapain sama saya tangan saya kursi? Kalau saya bilang tangan orang kata Waloni aja kursi sudah agama Islam. Ngapain sama tangan saya sama tangan kursi sama? Kayaknya betul. Saya kasih ilustrasi loh. Orang kursi Islam, kulkas Islam, tapi kok nggak dimakan gitu, halal lah gitu? Iya. Bukan. Maksud aku gini loh. Maksud saya gini. Islam. Tangan Bapak dengan tangan kursi aja nggak sama. Tangan ya, Bapak sama tangan gajah aja nggak sama. Saya bilang gini, Bapak, gajah, monyet, anjing, kucing, kursi, itu dengerin, Bu Abre, bos. Saya mau jelasin Bu Abre, nanti nggak masuk dalam pikiran kalian. Nggak masuk. Iya, memang makanya otak kalian itu kecil. Bagaimana kita mau masuk? Orang ini ajarannya sesat. Bagaimana mau masuk? Bagaimana? Ari, bagaimana? Ari, bagaimana? Ari, bagaimana mau masuk? Ari, bagaimana mau masuk logika? Orang Adam aja punya sepeda di agama kalian. Ada punya sepeda dari mana? Ada punya sepeda, Pak? Lo tadi fotonya udah ditunjukin kok itu. Saya nggak lihat. Malah kawan kamu si Madia bilang sudah diuji karbon loh itu, dan memang benar itu sepedanya Adam. Katanya Adam mau ke Indomaret. Tunjukkan dulu sepedanya itu sama Ari. Tunjukkan dulu. Karena tahu dia masih ini. Saya nggak ngikutin. Saya nggak ngikutin. Ya nggak ada. Pak, dengar Mas. Biar. Sepeda Adam. Dengerin dulu. Sepeda Adam. Ajaran goblok. Dan ternyata sepeda Adam. Dan ternyata dengerin dulu itu, kita ketawa dulu lah, nggak usah dengerin itu anak itu sampai. Iya, yang bilang sepeda Adam siapa, Pak? Dan ternyata sepeda Adam itu diimpor dari Indonesia, berarti Indonesia lebih tua dari Adam. Aduh, lucu banget. Sakit baru gue ketawa. Coba kamu jelaskan ini juga lah. Bagaimana caranya? Ini kan yang di Jumroh Al-Qarobah ini, Ari. Ini barangnya nih. Ini dulu kecil. Ini entar kamu jelaskan dulu. Kamu dia dulu ini kamu jelasin, Ri. Ini aja dulu. Kamu jelaskan ini aja dulu. Baru nanti ke tangan. Baru. Enggak, sepeda itu cerita orang goblok itu, enggak usah dengerin. Tapi ini yang kenyataan. Ya, jadi dulu ini kan lempar jumroh ini kan untuk menghancurkan setan gitu ya. Nah, ini ada foto-foto. Bukan menghancurkan setan. Bukan, dengerin. Itu salah Bapak, bukan menghancurkan setan. Melempar itu setan. Simbol untuk menghancurkan setan. Bukan setan. Astagfirullah. Dengerin dulu. Itu adalah simbol menghancurkan setan. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan. Ari, kamu nggak usah ngegas, Ri. Santai aja, Ri. Nggak usah ngegas ya. Saya nangkap poinnya, Ri. Saya nangkap poinnya bahwa ini adalah simbol setan yang perlu dihancurkan gitu ya. Dan setiap orang bukan simbol setan. Itu jadi, dengerin ya, makanya itu adalah simbol untuk memukul menimpuk setan, di mana itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nimpuk setan. Dulu mati-mati. Ya, oke lah. Kita ambil yang kamu bilang, menimpuk setan. Itu artinya sebentar. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ismail dan Hajar dahulu.
Oke. Kan ini banyak orang. Sebentar, Ari. Ini kan banyak orang yang menimpukin setan nih, seperti tadi kamu bilang gitu ya. Harusnya setan itu kan hancur ya. Nah, ini foto-fotonya nih. Ini 127 tahun yang lalu nih, Ari. Barang ini masih kecil gitu kan. Kan ditimpukin nih sama orang-orang rame-rame nih ya. Banyak ya. Ditimpuk, dipukul gitu kan. Harusnya kan setan itu hancur. Tapi kenyataannya sekarang, Ari, Masya Allah, itu setan jadi gede. Gimana ceritanya? Ditimpukin kok makin gede. Ini yang diambil itu, ya Pak Cicakila. Pak Cicakila. Mati diam dulu. Orang ditimpukin yang ada bonyok atau hancur. Ini ditimpukin makin gede. Makin besar. Gini loh. Itu adalah simbol dalam setan. Logika yang itu memang simbol dalam manasik haji, bukan setan yang di situ. Aduh sayang, aduh, kita tuh itu bukan setan. Ajaran itu pagan. logika yang cerdas Pak Ari. Ya udah, saya mau nanya ya. Nggak usah kamu nanya, kamu dijelaskan nggak ngerti. Udah, nggak usah. Nggak perlu. Ini aja dijelasin tuh. Ini nggak perlu. Sampah itu sih. Ari, firman ya, Pak. Ari, saya menanya. Udah, ini aja nggak usah perlu itu Ari dijelasin. Ini aja kamu jelasin, Ri. Ini aja nggak usah. Ini aja kamu jelasin. Tidak perlu, Ri. Saya mau nyangga. Tidak perlu. Tapi Pak Timothy takut ternyata Mas saya. Udah, ini aja dijelasin. Ini aja kamu tuh yang di screen tuh kamu jelasin tuh. Saya mau tanya, Ari. Saya mau tanya. Kamu Buddha atau Ari? Kamu Buddha? Ini aja dulu yang di depan itu. Kamu Buddha atau orang merdeka? Saya tanya dulu kamu. Kamu Buddha atau orang merdeka? Saya budak Allah. Saya budak Allah. Budak nih, budak apa budak? Pantas berarti kamu tidak layak masuk ke ruangan ini karena kamu adalah budak. Pergi sana kau budak. Untungnya kalian itu adalah domba-domba tersesat. Kalau saya mah bukan. Aduh. Jadi Ari yang pertama kali masuk surga itu adalah Buddha, Ari. Jadi kamu memang betul harus jadi Buddha. Mengatakan bahwa Yesus adalah firman ya. Betul. Udah, ini aja kamu jelasin, nggak usah kamu kesana. Kamu memang harus jadi Buddha. Tidak perlu. Ini aja kamu baca nih, hadis-hadis di depan kamu itu loh. Ri. Ya, bacakan Pak Cicakler. Muhammad itu dokter atau bukan sih? Pak Timothy harus adil dong. Iya, ini aja dulu, tidak perlu kamu bacakan. Silakan Pak Cicakler bacakan tuh di depan tuh hadis-hadis itu. Tidak perlu. Jadi ini kan ada orang yang mengaku nabi, mengaku dokter, ya kan? Diam dulu, Ri. Ari, dia mencoba mengobati orang, ya kan? Dia mengaku tahu segalanya. Jadi ini ada yang kemudian seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil berkata, "Sesungguhnya saudaraku menderita diare." Beliau bersabda, "Minumlah madu," ya kan? Lalu laki-laki itu meminuminya madu. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku telah meminuminya madu. Ternyata sakitnya tambah parah," ya kan? Maka beliau bersabda, "Maha benar Allah, dan perut saudaramu lah yang berdusta," katanya. Orang tambah sakit, perut yang disalahkan karena perut katanya bisa berdusta. Masya Allah. Aduh. Dia nggak sanggup mengobati orang yang disalahkan perut orangnya.
Si Sobri tanya lagi dong. Cicak killer masih banyak nggak hadisnya? Biar saya jawab, oh banyak. Enggak, Pak, gini. Enggak, kalau aja saya tadi takut ya sama saya ya, takut pemahamannya diubrak-abrik ya. Takut kita bermain logika gitu. ya. Kamu punya mindset kok parah sekali. Ntar Pak Timothy, takut ya. Pak Timothy takut ya sama saya ya. Sebentar Pak Ari, jangan nyerocos terus. Saya aja yang perempuan diam dari tadi. Saya nggak lagi ngomong sama Bu Obre, saya lagi ngomong sama Pak Timothy. Pak Timothy takut sama saya. Sampai saya punya sepeda. Masalah Yesus itu manusia. Satu-satu. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Satu-satu. Jangan gitu Ari, bagaimana bisa? Gini, jangan memaksakan. Saya harus tegas ya. Jangan memaksakan konsep SWT dalam Quran, ketuhanan SWT dalam Quran, masuk ke dalam konsep di dalam Tuhan Yesus, gak bisa. Sampai Maranatha pun tidak akan pernah sama. Itu loh. Momen mute orang sedang paksa. Sama, karena saya nggak ngomong sama Bu Obre, saya lagi karena saya mau bicara. Sebentar ya, mohon maaf ya Pak Arya. Karena mereka, kenapa saya katakan tidak sama? Tidak akan pernah sama sampai dengan Maranatha. Pak Lobo juga tadi sudah menyampaikan. Karena mereka percaya konsep mereka itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Masuk dalam misi konsep keselamatan mereka, berbeda dengan kita. Tidak sama. Itu loh. Kenapa aku dan Bapak adalah satu? Kenapa di mereka tidak? Kenapa sih harus ada juru selamat? Seperti di Lukas 2 ya, kalau tidak salah ya, nanti dicek. Di Lukas 2 ayat 11. Kenapa harus seperti itu? Bahkan malaikat pun juga sudah memberitahu bahwa akan ada juru selamat. Siapa yang datang dari kerajaan surga? Apa Muhammad? Bukan Muhammad. Muhammad itu perjanjian di bawah. Muhammad itu perjanjian syahadat dalam dunia gitu. Muhammad perjanjian bawah, bukan perjanjian kerajaan surga. Jadi kalau mereka memaksakan konsep keilahian Tuhan Yesus masuk kepada SWT, of course saya tekankan sekali lagi tidak akan pernah sama sampai nanti Tuhan Yesus datang. Gitu loh. Kalau misalnya Muslim mau menjelaskan konsep SWT-nya mengenai zatnya, silakan, tidak apa-apa. Itu kan hal yang mereka imani gitu. Tapi kalau mereka bertanya, terus memaksakan tadi seperti Ari, dia bicara, Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Tuhan. Ya memang dia ada manusianya, karena dia punya misi. Kalau Yahweh Elohim yang dari kerajaan surga langsung datang dalam rupa manusia, dalam rupa dia di atas, di kerajaan surga, bagaimana dia mau menyelamatkan manusia di bawah, di bumi? Bisa hancur di bawah, Ari. Kamu ngerti nggak kalau dipaksakan? Maka saya juga tahu, kenapa saya akhirnya tahu, tadinya saya juga sesat, sama. Tapi karena saya dapat mimpi dalam perjumpaan roh, ternyata benar, Tuhan kita itu, Allah itu, Elohim, Yahweh itu roh. Itu Ari. Makanya beda. Waktu saya di kamu juga sama. Tapi untungnya, maksud saya puji Tuhan gitu ya. Saya tidak pernah mengolok-olok menghujat Roh Kudus. Itu dari saya di Islam, saya tidak pernah seperti itu ya Arya. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Oke, kita sapa dulu Pak Kasih Karunia. Selamat malam Pak Kasih. Selamat malam Pak Yusuf. Ya. Shalom. Selamat malam teman-teman semua. Malam Yesus malam Pak Kasih Karunia. Malam. Ya. Luar biasa ini. Sudah lihat tadi sepeda tadi, Kasih Karunia? Sudah lihat sepeda tadi? Sudah, Pak. Enggak mampu saya naiknya. Itu main sirkus itu, untuk main sirkus. Ya, itu tadi saya pegang pedalnya tuh siapa Pak Cicak Killer ya? Kainama kayaknya Pak. Aduh. Ya silakan Pak Kasih. Makasih silakan Pak. Iya, maaf tadi Pak Yusuf udah masuk tadi, cuma ada tamu datang pada pinjam oksigen ini. Oh, gitu. Gila Pontianak ini. Nah, itu. Iya.
Iyalah begitulah kalau Ari ya, memang bagaimanapun kita jelaskan ketuhanan Yesus ya, memang dasarnya dia sudah tidak mau terima. Ya, bagaimanapun Karena alasannya. Sebentar dulu lah, Ri. Saya kan ngomong, Ri. Ya, saya tahu tidak masuk di logika. Ya, logika kamu bukan logika kami gitu loh. Ya, nggak masalah. Tentang Kristus menurut pandangan Yahudi. Bapak tonton orang Yahudi sudah mengatakan begini Ari. Ya, satu-satu ya. Silakan Pak Fatih. Ari ini memang itulah tipe-tipe dia begitulah. Kalau dia tolak ukurnya pakai Yahudi dan segalanya. Emangnya Yahudi terima Islam? Kan tidak. Yahudi terima itu Muhammad? Kan tidak. Jadi nalar-nalar dia bangun seperti itu tuh, aduh Ari. Kalau mau diskusi lah yang sehat, Ri. Saya bukan ngajak Anda debat, Ri. Bukan level Anda debat sama saya, Ri. Kalau tentang Alkitab, Ri. Ya. Tapi kalau tentang Al-Quran, ya mungkin kamu ahlinya ya. Mungkin. Ya, tetapi ada yang lebih ahli kayaknya. Cacak Killer nih ahli hadis kayaknya. Apalagi Pak Ece. Iya. Jadi, teman-teman. Ya, yang penting kita sudah berusaha jelaskan beliau. Kalau tidak mau terima, ya kita doakan sajalah, ya kan. Tuhan Yesus di Filipi juga mengatakan kok, ya, bahwa seharusnya itu kesetaraan dia itu dia pertahankan, tetapi dia tidak pertahankan. Ya, kenapa dia tidak pertahankan? Ya, memang dia sebagai manusia waktu turun ke bumi, kan begitu. Waktu turun ke dunia ini, ya, dia tinggalkan keilahiannya untuk berbaur dengan umat manusia, tetapi keilahiannya tidak akan hilang, keilahiannya tetap ada. Nah, jadi misi dia turun ke bumi, didirikan untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia kalau dia tidak berbaur? Dia memberikan contoh, kemudian dia tunjukkan kuasanya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya. Nah, itulah yang tidak mereka pahami. Itu kan dijelaskan itu ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan seorang manusia. Filipi 2 ayat 7. Itu sudah jelas, ya kan? Ya, tapi itulah mereka tetap tidak mau terima, ya nggak apa-apa, Ri. Itu memang iman kamu nggak mau terima, Ri, ya. Yang penting kami sudah jelaskan, ya. Saya mau nanya nih. Sekarang begini loh, Ri. Sekarang gini, Ri, kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu sebentar, ya. Kamu mau ngajak saya. Ini aduh susah sekali kamu nih. Kita baik-baik ngomong sama kamu nanti dibilang dikeroyok, ya. Coba kamu dengar dulu orang ngomong, ya. Nah, bisa nggak dengar dulu? Kamu ke sini mau ngajak ini ya, mungkin bukan saya ya. Tadi kamu kan nuju ke Anda saya gitu ya. Jadi kamu ke sini mau ngajak saya debat atau mau ngajak saya diskusi dulu nih? Saya mau membantah tudingan-tudingan terhadap Islam. Pak silakan Anda bantah menggunakan dalil. Nah, silakan Anda bantah yang itu, yang Cacak Killer itu atau siapapun. Ya, silakan. Kasih karunia. Silakan. Menurut saya, ya orang-orang sampah seperti hari ini nggak perlu diladenin, Pak. Mendingan ketawa-ketawa, Pak, nambah imun. Ya kalau dia sampah kayak gitu ngapain diladenin, udah sampah itu. Nggak perlu. Kalau kamu mau bantah, hadis-hadis dibacakan tuh Cacak Killer, kita tertawa udah. Sampah kayak gitu, ngapain didengarin? Kalau bermain logika. Ari. Mohon maaf ya, itu Allah kamu SWT suruh tuh ke saya tuh berdebat sama seluruh tuh ya Muhammad tuh suruh berdebat sama saya itu teori maling. Ya jangan hanya sama kau tuh ya. Sama saya aja nggak berani. Sama seluruh manusia sama saya. Jadi Pak Ari. Dalam diskusi. Sekolah di Indonesia ini terbaik tuh suruh sama saya. Sebentar Pak. Pak Timothy kalau berani sama saya, kasih kesempatan saya untuk membantah pernyataan Pak Timothy tadi. Pak Ari. Tidak perlu kamu sampah, nggak perlu tuh. Pak Timothy nggak berani. Pak Timothy itu takut, logikanya nggak masuk dan kalah debat. Kalau Pak Ari mau menjelaskan konsep Allah Subhanahu Wa Taala tentang zatnya silakan.
Tapi kalau dipaksakan dalam keilahian Tuhan Yesus, mohon maaf, saya mewakili anak-anak Tuhan Yesus yang lainnya, mohon maaf tidak bisa Pak Ari, gitu Pak. Tapi kalau Pak Ari mau menjelaskan mengenai konsep atau esensi dari zat Allah sendiri ya, itu silakan, itu ruang Pak Ari gitu loh Pak. Silakan Pak Ari jelaskan. Masalahnya ketika di ruang ini, di room ini sering mengolok-olok hadis. Kayak kemarin hadis tentang Pak Ari, gini, kamu harus merubah cara berpikir kamu. Mengolok itu kecuali tidak ada data. Kalau ada data kita bukan mengolok, Pak. Itu kita menampilkan fakta gitu. Ibu pernah sekolah kan, Bu? Fakta. Misalnya ibu melihat ibu melihat ada anak kerdil, ibu bilang, kerdil, itu mengolok-olok apa bukan ya, Bu? Pak Ari, sebentar ya. Sebentar Pak Ari, kalau Pak Ari mau menjelaskan konsep keilahian si zat SWT, esensi dari zat SWT ya silakan. Tapi kalau dipaksakan, saya kasih tahu ya supaya diskusinya terarah. Kalau dipaksakan ke dalam konsep keilahian Tuhan Yesus, tidak bisa. Sekarang sudah, Pak Ari jelaskan saja, apa sih esensi dari zat Allah? Coba, saya mau tahu bisa atau tidak dijelaskan. Silakan Pak Ari. Tapi saya dipotong kan? Saya bilang begini, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jangankan Allah dengan makhluk, Allah itu pencipta. Sesama makhluk antara manusia. Bu Aubrey nggak mau disamain tangan Bu Aubrey sama tangan monyet. Bu Aubrey nggak mau disamain dengan tangan kucing. Pak Ari, saya mohon maaf ya. Dengerin dulu. Analogi kamu, analogi critical thinking kamu itu tidak sama. Kamu itu analogi kamu itu sangat prematur Pak. Tajam juga mulutnya si Ari ini ya. Benar tajam sekali. Benar-benar. Gua hardik juga nanti si Ari ini juga ya. Gua diam-diam dari tadi gua hardik loh. Biarkan, nggak apa-apa karena sampai kapan pun nggak bisa. Ya, silakan jelaskan Pak Ari, nggak apa-apa. Bisa kasih. Makanya kasih kesempatan saya kasih tahu. Jangankan antara Allah sang pencipta dengan dia. Dengerin dulu Bu Aubrey. Katanya Bu Aubrey minta saya untuk menjelaskan. Ali, gua tanya lu satu kata aja, lu bisa jawab nggak? Satu kata aja lu bisa jawab. Antara manusia ciptaannya dengan ciptaan yang lain nggak bisa disamain, apalagi sang pencipta dengan ciptaannya. Teman, tolong kasih saya jawab sebentar ya. Tolong saya kasih jawab sebentar ya. Sebentar ya. Oke, terima kasih Ri. Pertanyaannya luar biasa Ri. Analoginya luar biasa. Jadi gini Ri. Kita sebagai manusia Ri ya, itu punya keterbatasan. Pertama egois. Kemudian mau meninggikan diri ya. Tetapi Tuhan ya, kalau dia mau menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, itu Tuhan bisa melakukan ya. Jadi Anda jangan samakan ya. Kalau misalnya begini, saya dengan kamu Ri ya, kita ini sebagai manusia loh Ri, manusia yang penuh dosa. Nggak mungkin kita selalu masa saya disamakan dengan Ari, saya nggak mau. Saya itu manusia berdosa. Tetapi kalau Tuhan Ri, itu Tuhan Maha Kasih. Ya, dia rela menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Ya, itu untuk menyelamatkan umat manusia karena kasihnya Ri. Jadi analogi Ari, ya untuk analogi sesama manusia itu sangat sulit kita pahami Ri. Ya. Nah, kalau kita baca di bentar ya, sebentar dulu. Saya itu tidak sama dengan tangan manusia. Iya, itu tidak masalah. Diam, Ri, diam. Ya, Ri, menurut kamu tangan Tuhan tidak sama dengan tangan manusia? Ya, silakan, itu pendapat Anda. Saya ingin membacakan Filipi 2 ayat 6 ya. Nah, atau lebih jelasnya dari 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ini maksudnya Yesus ya. Walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan. Nah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun harus dia pertahankan ketika dia menjadi seorang manusia, mengambil rupa manusia, dia merendahkan diri. Ya, berlaku sebagai seorang manusia begitu loh, Ri, ya. Nah, kalau Ari mengatakan ya bahwa Tuhan tidak dapat disetarakan dengan manusia, saya setuju, Ri. Saya sangat setuju. Kita tidak boleh. Tetapi kalau Tuhan yang mau menyetarakan diri, itu adalah hak prerogatif Tuhan itu sendiri.
ya, dia mau mengambil tubuh seorang manusia, berbaur dengan manusia untuk mengajar umat manusia, ya, atas keilahiannya, itu hak prerogatif Tuhan, Ri. Jadi tidak dapat kita bantah. Justru Anda kalau mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat mengambil rupa seorang manusia, berarti Anda menusta Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Tetapi kalau Anda menyamakan diri Anda dengan Tuhan, itu yang memang tidak boleh. Apa, kita ini manusia penuh dosa, perlu penebusan, ya, perlu darah kudus. Nah, itu kita manusia memerlukan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan kita, Ri. Ya, tetapi Tuhan mau kita hidup selamat. Tuhan mau kita hidup bahagia. Tuhan mau kita hidup dalam terang, dalam kebenaran. Makanya dia turun ke bumi, mengambil tubuh seorang manusia. Walaupun dia tidak mengambil kesetaraan, ya, yang seharusnya yang dia miliki itu harus dia pertahankan, tapi dia tidak seperti itu. Itulah Tuhan yang kasih, Ri. Tuhan yang maha kudus, menyayangi ciptaannya. Begitu, Ri. Ya, terima kasih Pak Yusuf, kesempatannya lanjut. Saya tambahkan ya, artinya tadi Mas Ari sudah sempat menyinggung kalau dia menerjemahkan apa yang kita bahas ini sebagai bentuk pengolok-olokan. Nah, ini kan pikiran yang sesat. Artinya kita di sini tidak pernah terpanggil untuk mengolok-olok, ya. Karena penjelasan yang diberikan oleh Mas Ari sama dengan kalau kita melihat orang kerdil, terus kemudian kita tertawakan, kita bilang kamu kerdil, itu kan berarti mengolok-olok. Itu konteksnya berbeda, Mas Ari. Saya jelaskan begini ya. Kalau mengarah kepada pribadi itu mengolok-olok namanya, itu menghina. Ya, beda dengan kita membicarakan sebuah kebenaran. Karena sebuah kebenaran itu adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk keselamatan bagi orang banyak. Nah, ini kita perlu jelaskan, kita sebagai sesama manusia yang mempunyai nilai-nilai kemuliaan atau nilai-nilai kasih yang telah Tuhan hadirkan di dalam hidup kita, kita wajib untuk menyuarakan kebenaran. Nah, kalau kita menampilkan itu juga bukan dengan kapasitas menambah atau mengurangi atau memutarbalikan, tapi kami ini hanya menampilkan apa yang tertulis di dalam hadis Anda, di dalam kitab-kitab yang Anda tulis, yang kitab-kitab yang diimani oleh umat Islam. Nah, kenapa kami perlu menyampaikan ini? Supaya artinya teman-teman di Muslim yang selama ini, ya, apologet Muslim yang seringkali menista kekristenan, biar juga semua orang menjadi jelas, menjadi tahu bahwa ada hadis-hadis yang sangat tidak logik, ya. Bahkan kalau kita baca pun itu logika kita akan terasa lucu, ya, bukan mengolok, karena memang waktu membacanya saja kita sudah rasa lucu, kok ada kata-kata atau ayat-ayat yang bunyinya seperti sesuatu yang bertentangan, bertabrakan dengan logika. Begitu ya Mas Arya. Jadi di sini kita tidak membicarakan untuk mengolok-olok, tapi kita sedang membicarakan kebenaran karena kita sifatnya ini mengasihi semua manusia. Jadi itu perlu untuk disuarakan. Supaya apa? Amin. Supaya teman-teman yang lain bisa tertolong. Bukan kita diam-diam sendiri saja, kita sudah tahu kok kita diam-diam sendiri. Karena banyak juga teman-teman Muslim yang belum tahu hadis-hadis ini. Jadi kalau kita suarakan itu kan kita menolong orang lain gitu loh. Nah, konteksnya sekali lagi saya tekankan kepada Mas Ari supaya logikanya juga agak sedikit luas. Ya, kalau kita merubah, kita menambahkan atau mengurangi kata-katanya, nah itu kita bersifat menghina atau menista atau menyesatkan orang. Kita tidak menambah kok, semua sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Nah, kalau orang menjadi tertawa itu karena memang tidak sesuai dengan logika. Begitu ya Arya? Oke, silakan. Saya tambahkan sedikit Pak Yusuf. Sebentar Pak Yusuf. Kita sedikit Pak Kasirnya. Ya, jadi tertawa itu hak asasi manusia. Anda tidak boleh melarang saya tertawa. Siapapun Anda. Ya, dan semua manusia bisa tertawa. Ya. Yang kedua Pak Yusuf. Saya sedikit serius nih.
Betapa ada orang bodoh di abad 21 ini mempercayai bahwa Adam punya sepeda. Iya. Itu kebodohan, itu benar-benar bodoh. Siapapun orang di negeri ini. Ya, sebentar saya ngomong dulu, ya. Itu orang yang sangat bodoh. Sepeda itu diciptakan tahun 1800-an. Kalau ada orang yang percaya bahwa Adam punya sepeda, dia orang gila. Dan itu bukan ajaran dari Tuhan. Siapapun Ya, Anda yang dengarkan malam hari ini, Anda bisa konfrontasi ke saya. Ya, kita bisa ketemu. Apakah Adam punya sepeda? Ya, Betul, kalau Anda saya nggak pun yang percaya. ngomong begitu, sebentar. Saya ngomong dulu, jangan dipotong. Siapa yang motong-motong ini? Sebentar. Ya, kalau ada orang yang mempercayai itu, ya Anda akan segera saya bawa ke rumah sakit jiwa. Nah, maksud kita di sini Pak Yusuf dan Pak Muhammad Kace, kalau ada orang yang mempercaya kultus seperti ini, itu bukan ajaran dari Tuhan. Ya, itu bukan ajaran dari Tuhan. Ya, pada zaman Adam, itu tidak ada sepeda. Yang mempercaya nggak ada sepeda pada zaman itu. Saya pastikan 100%. Ya, itu di abad modern baru ada sepeda itu, tahun 1800-an. Itu yang kedua, Pak Yusuf. Yang ketiga adalah, kita harus suarakan, seperti tadi yang Pak Yusuf sampaikan, bahwa hadis-hadis yang kita baca, ya, yang tertulis di sana, kita tidak menambah, kita tidak mengurangi, tidak kita menafsirkan, dan kita tidak menimpulkan. Contoh misalnya, monet berzina. Ada orang yang percaya hadis ini, bagaimana seorang binatang itu dikatakan berzina monyet. Ya, itu kan kultus sesat. Itu kultus sesat. Saya tidak berbicara agama, itu bukan ajaran dari Tuhan. Dengar baik ini malam hari ini, siapapun Anda di live chat. Hadis-hadis seperti itu, ajaran seperti itu, tidak berasal dari Tuhan. Kalau ada orang yang mengklaim itu dari Tuhan, itu bukan Tuhan yang benar. Bukan Tuhan pencipta alam semesta. Itu Elohim. Makanya, ketika kita hidup di zaman yang serba modern ini, yang serba luar biasa teknologi informasi, ya, betapa ada orang yang mempercayai seperti itu. Itu benar-benar stupid. Itu kebodohan. Itu membawa rasional manusia itu ke abad kebodohan. Menurut saya, kalau standar saya pribadi, itu lebih rendah daripada binatang. Standar pemikiran seperti itu. Ya, jadi kita harus menyuarakan kebenaran ini dengan kasih, bukan dengan kebencian. Tidak. Mengajak orang semua yang ada di Indonesia ini, jangan percayai hal-hal ilusi, halusinasi seperti ini. Itu tidak berasal dari Tuhan. Kerinduan kita tadi berkasih karunia dan Pak Kace dan juga Pak Yusuf dan kita semua yang ada, carilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, yang sudah katakan tadi, Yesus Kristus, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi Anda nggak boleh melarang untuk saya tertawa. Ya, kalau ada ajaran siapapun yang tidak diterima dengan akal logika, akal sehat, akal waras, ya akal hati nurani manusia, ya saya boleh tertawa dong. Ya, jadi itu poinnya. Ya, demikian Pak Yusuf dan teman-teman. Ya, saya nambahkan sedikit ya. Saya nambahkan sedikit. Jadi bagaimanapun mereka, ya, Tuhan kita mereka anggap manusia, kemudian memutarbalikkan firman Tuhan, Injil, ya, baik perjanjian baru, Alkitab, perjanjian baru maupun perjanjian lama, ya. Sebenarnya mereka itu kalau kita mau katakan, ya mereka itu menista luar biasa. Tetapi bagaimana kita umat Kristen menanggapinya? Kita santai, apapun yang Anda katakan tidak merubah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak akan berubah. Kami tidak merasa Anda menghina, ya, menertawakan, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, kok aneh Anda merasa diejek, Anda merasa ditertawakan. Kenapa harus takut ditertawakan? Kenapa harus takut mengejekan kalau Anda merasa benar? Buktikan menurut dalil. Ya, tunjukkan menurut dalil dan jelaskan, jangan berasumsi. Kalau kami di sini ketika Anda mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, bahkan memutarbalikkan firman Tuhan, kami jawab dengan dalil. Ya, kami jawab dengan dalil. Tetapi sebaliknya Anda bukan jawab dengan dalil, malah menuduh, mengejek sebagainya. Orang benar tidak takut diejek. Orang benar jangan takut dinista, jangan jadi anak bawang. Ya kan?
Hanya orang yang takut diejek, itu sebenarnya orang yang mempunyai kekurangan. Tetapi kalau orang sempurna, mau kamu ejek bagaimanapun tetap sempurna. Tuhan bagaimanapun kamu ejek, dia tetap Tuhan. Kami tidak khawatir, ya. Itu yang harus Anda pahami. Jadi bersikap dewasa, apalagi Anda mengatakan takut. Siapa sih yang takut? Ya, kami memanggil Tuhan kami saja Bapa kok. Ya, enggak takut kami manggil Tuhan kami Bapa. Kami sebagai anak-anak Tuhan menggambarkan hubungan kami dengan Tuhan kami itu sangat akrab. Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, ya. Bukan Tuhan yang hanya, kata Pak Yusuf itu, hanya bertulis Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Maha Baik. Tetapi mana buktinya? Tuhan yang Maha Baik. Orang baik-baik dimasukkan ke neraka, diancam sana sini, ya, dikafir-kafirin, bukan dibantu untuk bertobat, malah disingkirkan. Nah, itu kan bukan Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih adalah Tuhan yang merelakan dirinya berkorban untuk keselamatan umat manusia. Bukan Tuhan yang dibela, rela membunuh diri, rela membunuh orang lain, rela memfitnah orang lain untuk membela agamanya, untuk membela Tuhannya. Tuhan yang Maha Kuasa kah begitu? Nah, inilah yang tidak mereka pahami itu. Saya kira begitu tambahan saya. Terima kasih Pak Yusuf kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Kasih Karunia. Oke, kita sapa dulu ini Barai. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam, salam semuanya. Salam. Salam kemenangan, salam sadar. Kemenangan, Pak. Salam Ya. sadar. Ya, tadi menyimak sih ya, karena membicarakan hadis nih Pak ya. Saya juga punya hadis nih. Saya juga mau tanya nih sama Pak Ari nih, bahwa di sini ada hadis bahwa SWT, Allah SWT itu punya tangan, punya wajah, punya jari, punya tangan kedua-duanya kanan, ya, kemudian punya kaki. Nah, yang saya mau tanya, kemudian juga ada di sini hadis bahwa Allah itu menciptakan Adam serupa dalam gambarnya. Nah, jadi apakah memang Allah SWT itu manusia atau siluman? Kalau memang Ari tadi katakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan manusia. Hadis-hadisnya mungkin saya bisa bacakan ya. Mohon maaf Pak Kece, Pak Yusuf. Ya, ini ya untuk hadis di sini dikatakan bahwa Allah menciptakan Adam dalam gambarnya. Ini hadis sahih Bukhari 6227. Ya, ini saya ambil dari bisa dibantu tampilkan Pak Sahih Bukhari 6227. Kebetulan saya nggak bisa share screen ya. Ya, Sahih Bukhari berapa Pak? Sahih Bukhari 6227. 6227. Pak Cicak Killer bisa tolong dibantu Pak supaya ya, kita coba Pak Cicak Killer yang ahli nih, ahli hadis ini. Ya, berdasarkan data. Kita berbicara berdasarkan data. Dibaca dulu aja Pak barangkali. Oke, saya bacakan ya. Bahwa di sini berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Ya, oke. Sebentar Pak Ari ya. Nabi berkata, Allah menciptakan Adam dalam gambarnya. Tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Sesuai dengan tadi Pak Cicak Killer katakan bahwa naik sepeda itu 30 meter ya. Jadi tingginya nggak tahu seberapa tinggi itu sepeda ya. Kalau foto kuburannya saya punya Pak. Sebentar saya tampilkan foto kuburannya sambil cerita ya. Oke. Ketika dia menciptakannya, dia berkata kepadanya, pergi dan sapa kelompok malaikat yang duduk di sana, dan dengarkanlah apa yang akan mereka katakan sebagai balasan kepada Anda. Karena itu akan menjadi salam Anda dan salam dari keturunan Anda, Adam. Pergi dan berkata, Assalamualaikum, salam bagimu. Mereka menjawab, Assalamualaikum, ya rahmatullah, damai dalam rahmat Allah sebesertamu. Jadi mereka meningkatkan ke warahmatullahi nabi.
menambahkan, jadi siapapun yang akan masuk surga akan menjadi bentuk dan gambar Adam. Sejak saat itu penciptaan Adam, keturunannya itu status manusia sedang berkurang terus-menerus hingga saat ini. Itu Sahih Bukhari 6227. Itu foto kuburannya Pak Yusuf, bisa ditampilkan Pak. Waduh, panjang ya. 40 meter kayaknya. Baik. Nah, itu mungkin bisa di... Waduh. Saya tanggapi kuburannya ya. Kuburannya. Ya, Pak. Ini apa ya? Izin. Kuburan Nabi Adam. Ini foto kuburan. Iya. Kuburan apa ini Pak Cakilar? Kuburan Kuburan Adam. siapa nih? Kuburan Adam mati di Arab. Bukan. Memang. Jadi ini kan diyakini. Ini kan diyakini sebagai kuburannya Adam, yang menurut mereka adalah Nabi, ya kan? Kalau melihat panjangnya segini panjang, tapi lebarnya cuma secuil begini, Adam ini berarti kayak bambu dia. Iya, manusia jadi-jadian kayak masih. Ya benar lah. Jadi berarti bayangin kalau 30 meter itu tiang listrik itu diurutkan ke atas, berarti berdiri ya hantu ini. Itu bangunan 5 lantai, Pak. Iya, yang berdasarkan hadis ini 6227 yang disampaikan Abu Hurairah, yaitu 60 hasta sekitar 30 meter. 30 meter benar. Satu hasta 45 cm. Iya, itu satu hasta hadis. 54 cm, Pak. Ah, iya. Oh ya. Oke. Jadi itu Allah menciptakan Adam dengan gambarnya. Kemudian Allah punya kaki. Ya, narasi Anas. Nabi berkata orang-orang akan dilemparkan ke dalam api neraka dan akan berkata apakah ada lagi yang akan datang. Ini di Quran 50 ayat 30 juga ada, sampai Allah meletakkan kakinya di atas dan dia akan berkata kati-kati atau cukup. Itu di hadis Bukhari juga volume 6 hadis 371. Ya, kemudian tadi sudah disampaikan Pak Cicak Killer bahwa tangannya kanan dua-duanya ya. Tapi saya punya di sini hadis tangan kanan dua-duanya itu sahih, grade-nya sahih, Sunan An-Nasai 5379. Itu menyatakan Allah tangan kanannya dua-dua. Kemudian Allah punya jari. Ya, jari-jarinya hadis ini ditransmisikan oleh otoritas Abu Hurairah dengan beberapa tambahan, dan inilah sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu atau wajahmu, tapi dia melihat hatimu dan dia menunjuk pada hatinya dengan jari-jarinya. Itu Sahih Muslim 2564. Itu Rasulullah yang menunjuk jarinya, Pak. Ya, itu Sahih Muslim 2564B. Ya. Ini yang tapi di sini dada itu hadis. Itu Rasulullah yang menunjuk, Pak. Di sini dikatakan verify Allah does not look. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa dia tidak melihat rupa atau tubuh. Ini bahasa Inggrisnya saya bacakan ya. Verify Allah does not look to your bodies nor to your faces, but he looks to your heart, and he pointed toward the heart with his finger. Jadi itu Rasulullah dengan tangan. Oke, itu terserah Ari mau katakan. Kemudian Allah punya wajah. Surah Abba. Oke, saya ini hadis, ini Al-Qur'an yang mengatakan. Allah punya wajah. Oke, saya teruskan dulu ya. Allah punya wajah. Ya. Allah punya wajah. Surah Al-Baqarah 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguhlah Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ya, kemudian Allah juga punya betis di sini ya. Kemudian Allah punya rahim. Ya, Sahih Bukhari volume 1 buku 6 nomor 315 dikisahkan Anas bin Malik. Nabi berkata di setiap rahim Allah menunjuk seorang malaikat yang berkata, ya Tuhan, setetes mani, ya Tuhan, sebercak darah.
ya Tuhan sepotong daging. Lalu jika Allah berkehendak untuk menyelesaikan pencintaannya, maka malaikat itu bertanya, ya Tuhan, apakah laki-laki atau perempuan? Celaka atau diberkati, dan berapa banyak yang akan dibutuhkan. Ya, kemudian Allah punya mata juga. Itu rahim perempuan, Pak, bukan rahim Allah, Pak. Ya, sebentar. Ini hadis yang katakan. Nanti silakan. Ya, kemudian di sini bahwa Allah punya, Pak. Bukan rahim Allah ya, Pak. Ya, Allah juga punya mata. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, yang paling jahat di antara orang-orang di mata Allah pada hari penghakiman adalah orang-orang yang pergi ke istrinya dan dia datang kepadanya dan kemudian membocorkan rahasianya. Sahih Muslim 1437a. Lengkap sudah itu. Ya, jadi memang teman-teman ini ya, hampir semua kontradiksi ya dengan satu dengan yang lain ya, karena mereka bilang bahwa Allah SWT itu gaib, tidak bisa tidak bisa dijelaskan ya. Ternyata tadi di Al-Baqarah bahwa Al-Baqarah sendiri juga punya wajah. Punya itu wajah, dan kalau manusia mau menghadap ke timur atau barat, di situ wajah bisa melihat wajah Allah ya. Iya. Nah ini kan juga kontradiksi juga dengan arahan bahwa orang harus menghadap ke barat kalau sholat. Ya. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman. Ya. Satu lagi Pak Yusuf, ini ada hadis juga yang lucu nih, bahwa Muhammad itu suka memakai pakaian wanita. Di sini dikatakan dia memakai pakaian Aisyah. Ya, nah ini hadisnya hadis Sahih Muslim nomor 4415. Ya, lalu Muhammad berpaling pada Aisyah agar Aisyah berbicara padanya. Lalu dia berkata, jangan sakiti aku Aisyah, karena wahyu tidak datang padaku ketika aku memakai pakaian wanita. Memakai pakaian wanita lain kecuali memakai pakaianmu Aisyah. Jadi wahyu itu tidak akan datang ketika dia pakai pakaian wanita lain. Sahih Muslim berapa tadi Pak? Sahih Muslim 4415. 4415. Nanti saya harus cek dulu nih. Saya harus cek sudah benar itu. Ya, sudah nggak usah dicek, itu sudah benar itu. Coba tampilkan Pak Cica Killer supaya tidak ada dusta. Coba tampilkan. Supaya besok saya cek bahasa Arabnya. Nggak usah, sekarang aja dicek. Kamu jangan bertakia kamu. Sekarang aja dicek. Tampilkan Pak Cica Killer. Harus saya copy dulu Pak ini. Kalau mau pakai carian. Udah lengkap itu. Punya tangan, punya kaki, punya mata, apa lagi? Kuping lagi. Iya, kemudian nih Pak Ari, saya mau tanya. Saya juga mau tanya nih Pak Ari. Saya nanti jawab ya. Saya kasih kesempatan jawab berarti ya. Ditanyakan. Oke. Ya, silakan nanti. Kemudian di sini ada hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek. Jarak antara kedua betisnya berjauhan. Keriting buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam, maka dia akan melakukan kerancuan mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Ini hadis Bukhari, Muslim, sama Abu Daud. Pertanyaannya pertanyaannya di sini Nabi Muhammad sedang berusaha membedakan antara Allah dengan Dajjal. Bahwa dikatakan di sini bahwa ketahuilah bahwa Rob kalian tidak buta sebelah. Ini menunjukkan bahwa ada keraguan-raguan bahwa Dajjal itu adalah laki-laki pendek, matanya itu dan dia. Pak Barai, ini hadis yang tadi Sahih Muslim 4415 ini kita sudah tampilkan di layar. Oh ya. Silakan dibacakan, Sis Aubrey. Ya, bacakan. Baik Pak. Bentar ya. Aubrey, silakan Sis Aubrey ya. Baik Pak. Salam Pak Barai sebelumnya. Oke, saya bacakan. Kemudian aku meminta izin kepada beliau, lalu beliau segera duduk. Seraya berkata kepada Aisyah, betulkan pakaianmu wahai Aisyah. Lalu aku menyampaikan keperluanku kepada beliau, setelah itu aku keluar. Aisyah berkata, wahai Rasulullah,
aku melihat sikapmu kepada Abu Bakar dan Umar ketika mereka meminta izin atau menemuimu tidak sama dengan sikapmu kepada Utsman ketika dia datang. Kenapa demikian? Beliau bersabda, sesungguhnya Utsman adalah orang yang sangat pemalu, dan jika aku mengizinkannya dalam keadaanku yang seperti itu, aku khawatir dia tidak mau menyampaikan keperluannya kepadaku. Dan aku telah menceritakannya kepada kami. Panjang sekali. Itu Pak. Ya, panjang. Silakan, Ya. Pak. Ya. Jadi itu hadis 415 ya Pak ya? Tadi. Sebentar. Ini berapa? 4415. Coba. 4415. Ya. Iya, 4415 tuh. Sahih Muslim. Iya. Itu 5362 itu apa tuh? 5362. Yang tadi 4415 bahwa memakai pakaiannya Aisyah ya. Coba dia tuh ini karena terlalu panjang ini ya. Iya, panjang memang. Makanya coba dicek apakah benar dikatakan seperti itu. Memang hadisnya terlalu panjang. Tadi saya ambil hanya potongan saja di bawah. Segera duduk. Ya coba mungkin dibacakan dari atas kali, Bu Abre. Mulai dari Baik, Pak. Ya, istri Nabi itu. Coba. Ya, baik. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Utsman telah menceritakan kepadanya Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang memang hadis. Sedang saya bersama beliau dalam satu selimut. Saya ulang. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Utsman telah menceritakan kepadanya Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang saya bersama beliau dalam satu selimut. Wow. Berarti di sini yang satu selimut Utsman. Aisyah. Aisyah. Bukan Pak. Oh bukan ya. Menceritakan kan Aisyah. Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang saya bersama beliau dalam satu selimut. Kemudian beliau mengizinkannya dan dia menyampaikan keperluannya kepada beliau. Sedang beliau masih bersamaku dalam selimut. Setelah itu Abu Bakar keluar. Silakan Pak. Terus lanjut kayaknya si Sobri. Oke, baik. Masih panjang. Kemudian Umar, iya sebentar Pak. Kemudian Umar meminta izin kepada beliau dalam keadaan yang sama. Lalu beliau mengizinkannya dan dia menyampaikan keperluannya kepada beliau. Setelah itu Umar keluar. Utsman berkata, kemudian aku meminta izin kepada beliau. Lalu beliau segera duduk seraya berkata kepada Aisyah, betulkan pakaianmu wahai Aisyah. Lalu kan keperluanku kepada beliau. Setelah itu aku keluar. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku melihat sikapmu kepada Abu Bakar dan Umar ketika mereka meminta izin atau menemuimu tidak sama dengan sikapmu kepada Utsman ketika dia datang. Kenapa demikian? Beliau bersabda, sesungguhnya Utsman adalah orang yang sangat pemalu, dan jika aku mengizinkannya dalam keadaanku yang seperti itu, aku khawatir dia tidak mau menyampaikan keperluannya kepadaku dan telah menceritakannya kepada kami Amru al-Naqid. Ini seterusnya ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, jadi pertanyaannya apa Pak? Ya, tadi di situ dikatakan bahwa Muhammad memakai pakaiannya Aisyah. Nah, apakah di situ dikatakan seperti itu? Amra. Ini enggak terbaca soalnya kecil ya ininya. Karena saya punya potongan satu selimut dengan pakaian. Satu selimut itu biasa kan suami istri Pak. Suami istri satu selimut biasa. Ya kan? Ketahuan. Ya, bagaimana? Iya. Sama Utsman ketahuan. Itu satu selimut Pak. Utsman satu selimut. Bukan. Aisyah dengan Rasulullah lagi satu selimut.
Abu Bakar datang minta izin. Dengerin dulu. Iya, itu Aisyah sama Rasulullah lagi tidur satu selimut, kemudian datang Abu Bakar, kemudian coba datang dibacakan Umar, Pak Cicakil. Pak Cicakil lebih jelas. Ya, Pak Cicakil. Pak Cicakil. Ya, Pak. Ya, bisa dibacakan, Pak. Sebentar, saya gedein dulu, Pak. Ya. Ya. Telah mengabarkan kepadanya, Aisyah, istri Nabi SAW, dan Utsman telah menceritakan kepadanya. Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Sedang saya bersama beliau dalam satu selimut. Oh, jadi berarti ini bukan Aisyah ini yang satu selimut. Iya. Bukan, baca baik-baik. Bukan Aisyah. Bukan. Ya. Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW sedang saya bersama beliau dalam satu selimut. Saya bacakan aja. Ya. Kemudian beliau mengizinkannya dan dia menyampaikan keperluannya kepada beliau sedang beliau masih bersamaku dalam selimut. Setelah itu Abu Bakar keluar. Kemudian Umar meminta izin kepada beliau dalam keadaan yang sama. Lalu beliau mengizinkannya dan dia menyampaikan keperluannya kepada beliau. Setelah itu Utsman keluar. Utsman berkata, Umar keluar, masuk. Oh ya. Setelah itu Umar keluar. Masuk ke dalam selimut. Berarti Umar keluar, kemudian Utsman masuk. Masuk ke dalam selimut. Utsman masuk ke dalam selimut. Masuk ke dalam selimut. Ya, masuk ke dalam selimut itu. Umar tadi yang satu. Katanya tadi perjanjiannya jangan mengejek ya, Pak. Ya kan memang nggak diejek. Kamu ini kan nggak diejek ini. Ejek bagaimana? Asal mulutmu itu ngejek orang dibaca mulutmu itu loh. Ini kan dibaca. Sembarang lo mulutmu. Kita baca dulu. Ari kita baca dulu. Kita baca dulu saya bilang ya. Ya, diam dulu kamu Ari, biar dibacakan Pak Cicakiler. Kamu mulutmu itu diam. Tutup mulutmu itu. Kemudian Umar meminta izin kepada beliau dalam keadaan yang sama. Lalu beliau mengizinkannya. Dan dia menyampaikan keperluannya kepada beliau. Setelah itu Umar keluar. Utsman berkata, sabar dulu Lari, kamu nih kayak nenek-nenek ya. Udah gantian dia masuknya. Utsman berkata, kemudian aku meminta izin kepada beliau. Lalu beliau segera duduk seraya berkata kepada Aisyah, betulkan pakaianmu, wahai Aisyah. Lalu aku menyampaikan keperluanku kepada beliau. Setelah itu aku keluar. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku melihat sikapmu kepada Abu Bakar dan Umar ketika mereka meminta izin dalam kurung menemuimu tidak sama dengan sikapmu kepada Utsman saat ketika dia datang. Kenapa demikian? Beliau bersabda, sesungguhnya Utsman adalah orang yang sangat pemalu. Dan jika aku mengizinkannya dalam keadaanku yang seperti itu, aku khawatir dia tidak mau menyampaikan keperluannya kepadaku. Dan telah menceritakannya kepada kami seterusnya, bahwa Utsman dan Aisyah telah menceritakannya kepada kami, Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk menemui SAW, lalu perawi menyebutkan hadis yang sama dengan hadis Ukail dari Az-Zuhri. Ya, karena banyak itu hadisnya, ada Musnad Ahmad, ada ini ada hadis penguatnya. Ya, hadis penguatnya betul. Itu ada di situ. Jadi tapi memang di hadis ini tidak ada disebutkan Pak bahwa Muhammad memakai pakaian Aisyah. Mungkin di hadis yang di hadis yang lainnya ada. Mungkin di hadis yang lain. Nanti kita bisa coba cari, Pak. Ya, kita bisa coba cari. Ya. Nah, kemudian, jadi ini ceritanya sebenarnya mereka Aisyah lama Muhammad
lagi ya begitulah. Nah, tiba-tiba datang tamu gitu loh. Iya, itu iya, ceritanya barangkali. Itu. Begitu, betul. Bisa. Ya, saya bantu meluruskan Ari, tenang Ari, tenang Ari. Jangan stres. Ini pemahamannya benar. Saya meluruskan tadi bukan Usman yang dalam satu selimut. Ya nggak apa-apa, kita bantu kok. Jadi begini Ari, kalau memang saya berterima kasih. Iya, kalau yang benar kita katakan benar, kan begitu ya. Tapi kalau memang yang lucu kan nggak ada yang salah kalau kita ketawa, Ari. Ya, masalah gini, Bapak, untuk yang ini saya berterima kasih sama Pak Cica Killer. Bapak sudah fair, pemahamannya betul seperti itu. Gitu. Yang lain bagaimana Pak Ari? Yang kemarin yang tentang lain wajah, yang hadis tentang dua apa namanya? Oh, betis, tangan. Ya, nggak usah lah kita bicara. Sebenarnya Pak, sebentar Pak Barai. Ini ada Musnad Ahmad 484. Coba Pak Yusuf diklik. Di sini disebutkan memang dia. Di situ ada memang. Coba biar saya bantu baca. Musnad Ahmad ada. Iya, diklik aja yang nomor 1 ini Pak, nomor 1 Musnad Ahmad 484. Ya. Diklik dia muncul itu Pak. Kan ini ada hadis penguat kan? Kita baca. Ada hadis penguat, betul. Iya. Ya, kita supaya silakan Pak, dibacakan Pak. Betul atau tidak. Setelah menceritakan, silakan Pak Cica Killer. Sebentar Pak ya. Ini bukan 484 ini Pak. Masih yang tadi nih Pak. Harus diklik, double klik kali Pak ya. Ya, 484 di Musnad. Musnad Ahmad 484. Ya, kita kupas ini. Karena bersambung ini kan. Ya, jadi hadis itu. Yang mana? Oh ya, sebentar. Saya bacakan ya, Pak. Saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, ya kan, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Utsman. Keduanya telah bercerita kepadanya bahwa Abu Bakar meminta izin masuk kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berbaring di tempat tidurnya dengan menggunakan mirt, jenis pakaian terbuat dari wol, ya, milik Aisyah. Ya, ini kan. Kemudian beliau mengizinkan Abu Bakar dan beliau tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi dia pakai pakaiannya istrinya ini, terus Abu Bakar yang dari wol datang, Abu Bakar datang. Dia tetap dalam kondisi pakaian seperti itu, menggunakan pakaian milik Aisyah. Maka Abu Bakar menyelesaikan keperluannya dengan beliau, lalu pergi. Kemudian datanglah Umar meminta izin masuk, dan beliau mengizinkannya. Sementara beliau masih tetap pada kondisinya semula, menggunakan pakaian yang sama ya. Pakaiannya. Nah, maka Umar menyelesaikan keperluannya dan beliau pergi. Utsman berkata, kemudian aku datang meminta izin masuk, kemudian beliau duduk dan berkata kepada Aisyah, kumpulkanlah olehmu pakaianmu. Lalu beliau menyelesaikan keperluanku dan aku pun lalu pergi. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa aku tidak melihat engkau terkejut terhadap Abu Bakar dan Umar sebagaimana engkau terkejut kepada Utsman? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Utsman adalah seorang laki-laki pemalu dan aku khawatir dia tidak akan menyampaikan keperluannya kepadaku jika aku mengizinkannya sementara aku masih dalam kondisi seperti itu. Maksudnya menggunakan pakaian Aisyah. Ya. Lain berkata kebanyakan bukan Pak. Pakaiannya masih berantakan. Bukan, kita baca ini yang di bold ini Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berbaring di tempat tidurnya dengan mengenakan mirt dalam kurung jenis pakaian terbuat dari wol milik Aisyah. Jadi ini bajunya Aisyah. Jadi gini ceritanya nih Pak Ari. Saya jelaskan aja. Ada dua orang yang datang. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar datang. Muhammad tetap menggunakan pakaian milik Aisyah yang mirt tadi ya Pak. Dia tidak ganti pakaiannya, ya kan? Kemudian bukan diganti Pak, nggak ada kita ganti loh Pak. Memperbaiki. Iya, dia tetap menggunakan pakaian milik Aisyah ini Pak.
Kalau kita baca ini ya. Kemudian pada saat si Utsman datang, ya kan, dia kumpulkanlah olehmu pakaianmu, ya. Lalu beliau menyaksikan aku pun pergi, ya kan. Jadi ada dua kondisi. Yang satu bisa menerima kondisi si Umar ini bisa Umar dan Abu Bakar bisa menerima kondisi Muhammad menggunakan pakaian Aisyah. Sementara Utsman tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dia malu melihat Muhammad menggunakan pakaian Aisyah. Itu kalau cerita ini, Pak. Jadi tapi tidak ada ceritanya bahwa Rasulullah itu mengganti pakaian, Pak. Hanya merapikan pakaian. Jadi gini, awalnya pakaian Aisyah itu Rasulullah itu masih tidak rapi. Tapi begitu Utsman yang datang, Rasulullah merapikan pakaian dan menyuruh Aisyah untuk pakaiannya yang lebih rapi dan lebih sopan. Gitu, Pak. Ya, bukan mengganti pakaian, Pak. Di atas sudah dijelaskan bahwa dia memakai mir, yaitu pakaian sejelas bulu yang milik Aisyah. Berarti itu pakaiannya Aisyah, Pak Ari. Ya, yang harus ditanyakan di sini adalah bentuk mir itu seperti apa, Pak? Bisa jadi seperti syal, bisa jadi saya nggak tahu bentuk mir ini seperti apa. Intinya adalah Muhammad itu memakaikan pakaian Aisyah, itu intinya. Mau pakaian dia rok, mau apa, mau wol, mau setengah apa. Intinya di situ, Ri. Intinya gini, Mas Ari, gini Mas Ari. Intinya gini. Ya menjadi pertanyaan orang-orang kenapa kok, tolong di mute dulu ya menjadi pertanyaan siapa nih yang menjadi pertanyaan orang-orang, kok si Muhammad ini kok senang pakai pakaian wanita ya, menggunakan pakaian wanita. Itu kan yang menjadi titik sentral daripada ayat ini. Kenapa kok Muhammad itu senang menggunakan pakaian wanita, sedangkan dia kan seorang laki-laki. Begitu, itu poinnya gitu loh. Ya. Benar Pak Yusuf. Oke. Pak, betul itu. Maaf, mohon izin Pak, boleh minta tolong tampilkan Sahih Bukhari ini, saya mau tanya sama Pak Ari, mohon maaf ya Pak Ari. Di Sahih Bukhari 5150. Saya bacakan nanti ya. Saya hanya membacakan ya Pak Arya dari apa yang ada. Sahih Bukhari yang bawahnya Pak, nomor 5150. Saya mau kejar di kebijaksanaan Muhammadnya gitu. Kalau hidup orang masa sekarang Pak Yusuf, kalau ada laki-laki, kalau sekarang ya, kalau misalnya ada laki-laki suka pakaian wanita, ya perlu dipertanyakan kejiwaannya, apakah dia bencong atau apa, atau apa keibu-ibuan gitu loh. Kalau masa sekarang gitu loh. Ya karena banyak sekali bencong-bencong di bawah jembatan. Ya Pak. Timothy kayaknya dari dulu sama kan, busananya wanita dengan laki-laki kan dari dulu kan beda ya. Nah ini kan apalagi Muhammad ini kan sudah 600 tahun setelah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Jadi konsepnya kan sama, artinya pakaian wanita dan laki-laki itu kan berbeda. Nah ini kan yang menjadi titik pandangan manusia, kenapa kok Muhammad menggunakan pakaian wanita, senang menggunakan pakaian wanita. Dan hadis-hadis yang lain juga kan banyak menunjukkan arah yang sama, seperti menggunakan celak, ya, itu kan juga sama. Terus mengarah ke arah yang sama. Terus seperti kayak hadis juga yang Rasulullah menghisap lidah, ya, menghisap apa itu? Nah itu. Saya coba googling Pak barusan. Itu mir clothing itu bentuknya seperti apa? Itu ada fotonya Pak di screen saya, bisa dilihat Pak. Sorry gambarnya terpaksa saya rotate karena panjang. Pak Cicak, saya bacakan dulu sebentar ya.
Saya kasih. Oke. Oh ya nih, saya ada kasih edukasi ya. Ya, silakan Bu Opi. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Sebelumnya gini saya jelaskan dulu ya. Saya mau kejar kebijaksanaan Muhammadnya gitu. Sebelumnya kita tahu bahwa Muhammad ini dianggap nabi yang sangat amat mulia gitu ya. Bagi para mukminin ini apa sih? Mukminin ini adalah manusia yang mengimani SWT itu adalah pencipta mereka dan Muhammad itu adalah sangat amat mulia gitu di bumi gitu ya. Oke, saya bacakan di Sahih Bukhari 5150. Kita cerna, kita telaah sama-sama kalau Muhammad itu berasal dari roh yang katanya zat SWT, apakah ini kebijaksanaan yang baik atau tidak gitu ya? Oke, saya langsung bacakan karena di sini usual according to ya. Otak. Sesungguhnya ini dari Abu Hurairah. Ampun. Oke, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan yang lain bisa di-mute. Pak Lobo, mohon maaf Pak. Ya, ini knowledge gitu supaya mereka, kasihan kan, saya yakin dan percaya di luar masih banyak muslim yang baik-baik gitu, yang punya pikiran dan hati yang jernih gitu ya. Tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Ketika dia dalam keadaan mukmin ini apa? Mukmin ini mengimani SWT dan Muhammad seperti itu ya. Tidak pula seseorang itu minum hamer. Ketika sedang minum hamer ia dalam keadaan mukmin. Dan tidak pula seseorang itu mencuri, dia tidak akan dikatakan berzina, tidak akan dikatakan pemabuk, tidak dikatakan mencuri. Ketika sedang mencuri ia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan Islam gitu ya, mengimani zat SWT. Lalu di sini Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku pula Abdul Malik bin Abdurrahman Abu Bakar mungkin ya, Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, bahwa Abu Bakar pernah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah, lalu dia berkata, Abu Bakar menambahkan dalam hadis tersebut dengan redaksi. Ini Abu Bakar Hurairah loh yang menambahkan ya. Abu Bakar menambahkan dalam hadis tersebut dengan redaksi, dan tidaklah seseorang merampas harta orang lain yang karenanya orang-orang memandangnya sebagai orang yang terpandang ketika dia merampas harta tersebut dalam keadaan mukmin, dalam keadaan Islam. Jadi dari hadis di sini knowledge-nya ya, edukasinya, bahwa ini perintah Muhammad, dia tidak akan dikatakan berzina, tidak akan dikatakan seorang pemabuk, tidak akan dikatakan orang pencuri ketika dia dalam keadaan Islam. Saya mau tanya sama Pak Ari, mohon maaf sebelumnya ya Pak ya, bagaimana bisa dikatakan Muhammad itu sangat mulia dan Allah itu, SWT itu Tuhan yang benar ya, jika kita tahu bahwa Muhammad ini tentu dia mengimaninya ke SWT gitu ya, yang semua para mukminin di dunia ini tahu kan pasti dia mengimaninya dari SWT yang Pak Ari anggap Tuhan gitu ya. Bagaimana bisa kebijaksanaan Muhammad seperti ini? Silakan dijawab. Jadi maksudnya ketika seorang langsung sedang mencuri, itu keimanan di dalam seseorang pencuri itu sedang tidak ada. Ketika seorang penzina lagi berzina, bukan, kamu jangan bohong sama saya, bukan. Saya paling tidak suka diskusi sesuatu. Saya paling tidak suka diskusi keluar dari tekstual. Di sini dikatakan tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina, berarti ketika sedang berzina dia dalam tapi jangan keluar dari tekstual. Saya paling tidak suka diskusi keluar dari tekstual. Ini yang saya dapat dari guru saya, Bu Obre. Ketika sedang berzina, guru kamu siapa? Siapa guru kamu? Ya udah Firanda, Ustaz Firanda. Ya Firanda, next time Firanda suruh masuk sini diskusi sama saya head to head. Saya jelaskan sama kamu, tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Berarti
apapun itu keadaannya, mau berzina, mau mencuri, mau mabuk, mau merampas harta dalam keadaan mukmin, itu tidak menjadi masalah. How come, bagaimana bisa Muhammad yang kalian junjung itu dikatakan nabi yang paling mulia gitu, manusia yang paling mulia gitu? Di mana letak warasnya gitu? Di mana letak hal benarnya gitu? Ari, bisa kamu jelaskan? Iya, saya mau jelasin, makanya jangan dipotong. Saya dapat dari guru saya penjelasannya begini. Ketika seorang pencuri sedang mencuri, imannya itu lagi tidak ada dalam dadanya. Ketika seorang berzina lagi berzina, keimanannya sedang tidak ada dalam dadanya. Ketika seorang peminum khamar lagi minum khamar, itu keimanan tidak ada dalam dadanya. Kenapa? Salah satu keimanannya adalah takut kepada hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu ada banyak. Melalui tekstual ini, itu tidak ada dikatakan hari akhir. Ini dikatakan ketika dia merasa sebentar. Saya paling tidak suka diskusi keluar dari tekstual. Ketika dia merampas harta tersebut dalam keadaan mukmin apa? Dalam keadaan iman Islam. Berarti ketika dia sedang berzina atau ketika dia sedang mencuri, dia Islam, dia tetap mengakui SWT itu adalah Tuhan kalian loh. Islam, tapi imannya hilang, lagi sedang hilang. Ya, tapi kan betul, Bu. Bagaimana bisa tahu? Di mana datanya? Saya minta sama kamu. Dikabarkan, Bu. Itu kan sudah dikabarkan. Saya minta datanya sama kamu. Saya minta dalilnya sama kamu. Itu hadisnya, Bu. Itu dalil yang Ibu barusan baca. Dalil yang barusan Ibu baca itu loh penjelasannya. Dalil di sini justru membuktikan secara tekstual dan kronologinya ketika kalian sedang mencuri, ketika kalian sedang berzina, ketika kalian sedang merampas harta orang, itu tidak dikatakan tidak apa-apa, intinya seperti itu ya. Mana dalilnya, Bu? Mana kata-katanya? Kata-katanya mana? Selagi dia dalam keadaan selagi dia dalam keadaan mukmin ini apa? Saya sudah jelaskan dari awal, mukmin ini adalah manusia-manusia yang beriman kepada zat SWT dan Muhammad sebagai nabi yang kalian junjung. Gitu loh. Kamu ngerti nggak? Yeah. Nah, berarti kan sedang berlangsung, berarti iman mereka ada dong, mereka tetap percaya. Ketika dia melakukan gitu sebuah loh. perbuatan Yang saya kritisi di sini adalah kebijaksanaannya Muhammad. Sedangkan Muhammad sendiri kiblatnya ke SWT gitu loh, Ari. Berarti siapa SWT yang menghendaki hal demikian? Sengaja saya tanya, kebijakan apa sih yang Ibu harapkan? Loh, kok harusnya kamu yang menjelaskan apakah ini hal baik atau tidak? Gitu loh. Saya ini tidak, saya tanya sama kamu. Tidak ada kebijaksanaan apa yang Ibu Aubrey harapkan? Ini kebijaksanaan baik atau tidak, saya tanya sama kamu. Kamu manusia waras atau tidak, Ari? Kan saya jelaskan. Itu Ari otaknya nggak nyampe, Bu Aubrey, nggak tahu sekolahnya di mana. Ari. Oke, gini Pak. Nanti saya baca Aubrey. Sebentar, supaya dia jelas. Sebentar, apapun itu keadaannya tidak apa-apa. Tetapi dari sini kita bisa belajar, dan saya sangat yakin dan percaya di luar sana masih banyak para mukminin orang Islam yang otak dan hatinya itu masih berfungsi gitu loh, masih waras. Nanti di closing statement saya kasih pembanding firman Tuhan supaya kamu cerdas. Akan dilanjutkan. Saya bantu. Enggak, saya baca sebentar ya. Saya baca sebentar. Silakan Pak Ri, silakan. Ri, dengar baik-baik Ri ya. Ri, saya baca Ri ya supaya kita sama-sama paham Ri. Ya. Di sini ya. Tidaklah seorang itu berzina. Berarti seorang tidak berzina ya. Nah, seorang dikatakan tidak berzina ya. Coba kita lihat. Ketika sedang berzina, walaupun dia sedang berzina, tidak dikatakan berzina, ya. Bukan. Coba lihat tuh. Coba Anda dengar dulu ya. Tidaklah seorang itu berzina ketika sedang berzina. Dia dalam keadaan mukmin. Jadi walaupun dia berzina, ya, sedang berzina sekalipun, kalau dia tidak dalam keadaan mukmin, tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan mukmin bisa gitu loh. Bukan, maksudnya ketika seorang mukmin itu berzina, itu imannya lagi nggak ada, Pak. Tidaklah dia bisa. Saya bantu jawab. Ari, saya bantu jawab. Jawabannya. Imannya hilang. Sebentar. Saya bantu jawab karena Ari, kita kan CS nih. Saya bantu jawab. Di screen saya ada jawabannya, Ari. Di screen saya, Pak Yusuf bisa tampilkan screen saya nggak, Pak Yusuf?
Bantu, Pak. Iya, iya. Oke. Otaknya. Ya, bentar. Jadi ini jawabannya, karena yang berzina itu adalah monyet. Jadi kalau manusia tidak berzina, itu loh jawabnya, Ri. Kamu ini nggak ngerti-ngerti juga. Ada di hadisnya kok, Sahih Bukhari 3560, bahwa yang berzina itu bukan manusia tapi monyet. Makanya dalam itu jawabannya. Itu. Iya. Ya, itu jawabannya. Nah, saya mau sampaikan baju Mirt itu bentuknya seperti ini, Ari. Nah, itu dia. Waduh. Harganya seksi ini $288 Mirt Clothing. Ah, gitu loh. Seksi juga ya, Pak Cicak. Iya, seksi juga Pak Cicak. Biar gitu. Bukan dari itu kamu baca, ada tulisannya kok, Mirt Clothing, ya kan? Artinya pakaian Mirt, ya kan? Ya, kalau kamu ndak paham juga, ini saya kasih satu lagi bajunya nih. Tuh, bisa ditampilkan lagi. Otaknya, Pak, otaknya nggak nyampe, orang otaknya. Tampilkan lagi, Pak, foto saya. Otak mampet. Itu. Mampet. Jelasin ke aku pun juga kalau nanti. Udah cuci otak gitu. Udah dicuci otak, Pak. Kalau udah dicuci otak begitu. Iya. Jadi suruh bom bunuh diri juga oke, ya kan? Iya, betul. Cuci otak begitu, Pak. Memang ya udah, memang orang gak ada Roh Kudus begitu, Pak. Iya. Mau ngomongin kayak gimana pun percuma, Pak. Pari. Udah keluar. Saya mau tanya. Udah keluar ya, Pak.